Oke, ya selamat malam, sahabat luar biasa buat teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Ya, ada di mana nih, di luar negeri juga ada ya, di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dimanapun, di Pulau Jawa, Bali, dan semuanya saya ucapkan selamat malam. Ya, selamat bertemu kembali ya di acara kelas online pada malam hari ini, kelas online rutin ya yang kita adakan. Oke, langsung aja saya akan bawakan topik tentang bongkar cara sukses di komunitas Yes. Ya, kenapa kok saya membawakan materi ini? Saya ingin membawakan materi ini karena saya gatel gitu ya. Maksudnya masih banyak itu yang masih nggak paham cara mainnya di komunitas Yes itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau Anda nggak paham cara mainnya, Anda nggak ngerti cara mainnya, ya nggak akan bisa sukses gitu loh, nggak akan bisa berhasil. Nah, kenapa kok leader-leader di sini, kenapa kok teman-teman di komunitas di sini banyak yang mereka yang berhasil, banyak yang sukses? Karena mereka tahu cara mainnya, karena mereka mengikuti arahan dari mentornya. Jadi mereka tidak membuat jalan sendiri, tapi mengikuti sesuai dengan yang diarahkan oleh mentornya. Nah, saya akan membantu Anda untuk memiliki cara berpikir yang sama, untuk memiliki sudut pandang yang sama. Nah, caranya gimana sih? Sudut pandangnya gimana sih? Lalu apa sih rahasianya? Kenapa kok mereka ini mentor-mentor ini mereka bisa berhasil? Kenapa kok ada yang berhasil, ada yang biasa-biasa aja? Padahal udah gabung di komunitas mungkin udah lama gitu ya. Tapi lama bukan patokan sih untuk bisa berhasil. Tapi yang paling penting adalah tahu cara mainnya. Gitu, tahu cara untuk bisa sukses di komunitas Yes. Itu yang paling penting. Mau Anda joinnya 1 bulan, mau Anda joinnya mungkin baru 1 minggu, mau Anda joinnya mungkin berapa hari gitu ya, baru berapa hari, kalau Anda tahu cara mainnya, Anda pasti bisa berhasil. Oke, saya rasa cukup intronya, langsung aja masuk ke materi ya. Nah, saya akan mau membahas tentang ini yang paling banyak ditanyakan gitu ya, tentang ketakutan dan kepercayaan diri gitu. Pak, saya nggak berani Pak, saya nggak percaya diri untuk menawarkan barang. Pak, saya nggak berani Pak untuk presentasi. Pak, saya nggak berani untuk muncul di depan kamera. Pak, saya nggak berani Pak untuk menawarkan ke orang lain karena saya nggak tahu produknya itu apa. Pak, saya nggak tahu Pak untuk menawarkan bisnisnya karena saya nggak paham bisnisnya seperti apa. Nah, ini permasalahan yang klasik gitu ya, ini permasalahan yang sangat umum gitu. Banyak sekali orang-orang yang pertama kali gabung atau sudah lama gabung, mungkin mereka masih belum punya yang namanya kepercayaan diri. Nah, saya akan mengajarkan mindset-nya dan cara mengatasinya. Jadi saya akan membahas versi simpelnya ya. Jadi secara garis besar ini kurang lebih seperti ini, caranya untuk Anda mengalami yang namanya mempunyai yang namanya kepercayaan diri. Gitu. Jadi kepercayaan diri itu sebenarnya dibentuk ya, kepercayaan diri itu dibentuk, bukan orang langsung langsung lahir langsung percaya diri, bukan seperti itu. Nah, saya akan sampaikan poin-poinnya. Nah, yang pertama, ups. Nah, poin yang pertama, ketakutan itu sebenarnya ada. Jadi ketakutan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Ya, setiap orang punya yang namanya ketakutan. Setiap orang punya yang namanya rasa takut. Ya, nah saya pun pernah mengalami rasa takut. Ada orang lain yang juga masih takut. Ada orang yang mereka takutnya malah ekstrim gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ketakutan itu ada, itu untuk dihadapi. Ya, mungkin Anda pernah lihat TikToknya saya. Saya ada bahas tentang TikTok itu yang bahas tentang ketakutan dan berani. Itu takut versus berani. Gitu, kurang lebih sama lah ya, takut sama percaya diri. Ya, sebenarnya ketakutan itu adalah ketiadaan rasa berani. Gitu. Jadi ketika Anda takut, berarti Anda tidak punya rasa berani. Gitu. Nah, sebenarnya ketakutan itu, kalau misalkan kita punya yang namanya rasa takut itu, ya, itu seharusnya harus dilawan. Gitu. Ketika kita melawan, gitu ya, sebenarnya ketakutan itu masih ada. Tapi karena kita sering lawan, kita sering tidak mendengarkan rasa takut itu, seringkali kita lawan, seringkali kita pokoknya ngomong sama diri kita sendiri kalau kita harus jalan, harus maju. Nah, akhirnya rasa takut itu lama-lama akan hilang dan rasa takut itu lama-lama akan mungkin mengecil lah setidaknya. Lalu Anda akan jadi orang yang lebih berani. Anda akan jadi orang yang lebih percaya diri gitu. Jadi sebenarnya ketakutan itu ada, tapi orang yang sukses itu mereka berhasil menaklukkan rasa takut itu. Ya, jadi mereka bisa menaklukkan rasa takut itu. Dan jangan khawatir, ya, tidak ada seorang pun
Oh iya, di mute dulu ya, ada yang anu itu tolong di mute ya. Dan tidak ada seorang pun itu yang lahir dengan kepercayaan diri. Jadi kalau misalkan kita lihat ya orang-orang di luaran ya, orang-orang yang Anda lihat, kok bisa sih orang ini kok pede? Kenapa sih kok bisa orang ini kok bisa percaya diri? Kenapa kok orang ini bisa kayak gini ya, ngomongnya meyakinkan banget ya? Kok saya kok nggak bisa? Ya, nah sebenarnya mereka yang percaya diri itu telah berhasil mengalahkan ketakutannya dan mereka berhasil melatih dirinya. Jadi sebenarnya saya, Anda semua itu punya yang namanya rasa takut. Chandra Putra Negara pun punya yang namanya rasa takut. Kita semua sama-sama manusia. Kita semua sama-sama orang yang apa ya? Ya sama lah. Intinya kita semua sama manusia gitu loh. Nggak ada yang berbeda. Itu tidak ada yang berbeda. Nah, tapi perbedaannya adalah orang yang percaya diri, orang yang berani, mereka berhasil mengalahkan rasa takutnya dan melatih dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ada ketakutan, Anda menghindar atau Anda menghadapi. Jadi kalau orang ngomong, Pak saya tidak percaya diri, Pak saya takut Pak, bullshit menurut saya. Berarti Anda nggak berani untuk melawan rasa takutnya. Anda tidak berani untuk melatih diri sendiri. Atau Anda tidak mau untuk melatih diri sendiri. Ya, saya bukan bertanya orang yang mampu, tapi saya bertanya orang yang mau. Kalau Anda memang mau, ya rasa percaya diri itu akan muncul. Ketika rasa percaya diri ini muncul, dia akan mengalahkan rasa ketakutan itu tadi. Gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mengalahkannya gimana. Cara mengalahkannya ya cuma satu sebenarnya. Ya dengan melakukan tindakan. Ya, tindakan itu mengalahkan ketakutan. Nggak ada cara yang lebih efektif. Pak, saya nggak berani presentasi. Kalau Anda tanya ke Pak Chandra akan jawab versi singkatnya. Lakukan terus sampai kamu bisa. Lakukan terus sampai kamu lakukan terus sampai kamu terbiasa. Lakukan terus sampai rasa takut menghilang. Pak Chandra cuma akan menjawab itu. Tapi kurang lebih ulasannya seperti yang saya sampaikan ini. Gitu, rinciannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang paling penting adalah ketika Anda punya rasa takut, ketika Anda punya rasa malu, ketika Anda punya rasa apapun yang sifatnya negatif, ya, bertindaklah, lakukanlah gitu dan lawanlah rasa takut itu. Takut presentasi, sering-seringlah presentasi. Takut untuk di depan kamera seperti ini, sering-seringlah ngomong di depan kamera. Lama-lama Anda akan terbiasa. Lama-lama itu akan menjadi satu kebiasaan yang rutin gitu ya. Dan ketika Anda melakukan itu, otomatis rasa percaya diri Anda akan meningkat dan ketakutan itu lama-lama akan lenyap. Jadi kalau untuk ngomong seperti ini atau untuk presentasi, lama-lama Anda akan terbiasa. Nah, ini cara pikir yang harus digunakan sebenarnya dimanapun bisa Anda gunakan, nggak cuma di Komunitas Yes. Tapi rata-rata teman-teman di Komunitas Yes, mereka yang bisa sukses, mereka itu cuma satu sih butuhnya, gigih. Ya, gigih, ulet, itu aja sih. Jadi takut, ya dilawan, coba terus. Gitu. Misalkan nggak bisa presentasi, nggak berani ngomong untuk menjelaskan tentang bisnis, dia tapi berani coba. Nah, itu bedanya. Bedanya orang sukses sama orang rata-rata, bedanya di situ. Kalau orang rata-rata, mereka coba, mereka sekali dua kali selesai. Tapi kalau orang yang sukses, mereka coba terus sampai mereka bisa. Ya itu aja, bedanya cuma di satu, punya rasa gigih, itu aja orang sukses. Ya. Nah, menunda itu sama dengan memberi makan rasa takut. Lama-lama akan semakin besar dan membuat Anda percaya kalau Anda tidak bisa. Jadi jangan sampai kalau misalkan Anda punya rasa takut nih, misalkan, wah saya ini takut presentasi, Pak. Wah saya ini takut untuk di depan kamera, Pak. Nanti aja lah, Pak ya, nanti aja lah. Saya misalkan contoh nih, misalkan gini ya, contoh yang paling nyata aja deh, contoh yang paling nyata. Ini saya kayak gini. Jadi kita diskusi gitu ya. Jadi saya diskusi kelompok gitu ya, diskusi kelompok. Sebenarnya saya ini punya ide. Sebenarnya saya ini punya masukan. Tapi karena saya ini orangnya pemalu, saya nggak berani ngomong. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada, pasti nggak mau ngaku ini Anda, ya kan? Jadi dalam kelompok gitu ya, dalam kelompok ada diskusi, ya saya punya ide, tapi saya nggak berani ngomong, gitu loh. Entah dalam pikiran saya tuh, entah takut idenya itu jelek, atau takut nggak diterima, atau apa gitu mungkin idenya ya. Nggak tahu, pikiran saya pokoknya kemana-mana. Intinya saya itu takut. Intinya takut untuk ngomong. Atau juga takut untuk menjadi pusat perhatian. Biasanya sih takut untuk jadi pusat perhatian, itu yang rata-rata biasanya orang-orang ya. Kalau ngomong kan dilihatin sama orang. Ya kan? Nah, dulu saya orangnya seperti itu, gitu ya. Nah, terus saya ngomong ke diri saya sendiri. Saya ngomong ke diri saya sendiri. Oh, saya janji deh. Nanti kalau ada yang oke lah, enggak apa-apa lah.
Nanti kalau ada yang tanya lagi, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab selanjutnya. Gitu, saya akan jawab di pertanyaan selanjutnya. Yang ini nggak apa-apa deh, saya nggak usah jawab deh, saya diam aja lah. Meskipun dalam hati saya sebenarnya saya bisa jawab, gitu. Tapi saya ngomong ke diri saya sendiri, nanti aja deh, next aja lah nanti saya kalau ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab, gitu. Tapi setelah ada pertanyaan selanjutnya, saya juga nggak berani jawab. Saya juga nggak berani untuk ngomong, saya nggak berani speak up, saya nggak berani untuk menyampaikan pendapat saya, gitu. Nah, menunda ini, itu akan semakin membuat Anda itu yakin kalau Anda itu nggak bisa. Membuat Anda itu yakin kalau Anda itu nggak mampu. Membuat Anda itu memberikan makan untuk rasa takut Anda. Ketika rasa takut ini sering kasih Anda makan, rasa percaya diri ini akan turun. Nah, itulah kenapa bedanya orang yang percaya diri sama orang yang takut. Semakin sering Anda melakukan sesuatu yang kecil, contohnya follow up tim, telepon sama pelanggan, atau misalkan hubungin prospek gitu ya. Semakin Anda sering mencoba hal kecil, ya lama-lama Anda akan terbiasa dengan sesuatu yang lebih besar. Mungkin Anda terbiasa untuk ngomong satu lawan satu gini, misalkan ya lewat telepon gitu, atau misalkan jangan telepon deh, WA deh misalkan, WA satu lawan satu gitu misalkan. Anda memesan prospek satu orang. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa dengan 2 orang, lalu terbiasa dengan 3 orang, terbiasa dengan 4 orang, terbiasa dengan 5 orang, dan seterusnya. Ya, jadi menunda ini cuma akan memberikan rasa takut dan membuat Anda semakin yakin kalau Anda nggak bisa. Ya, nah sekarang tinggal Anda pilih, Anda mau menunda atau enggak. Leader-leader yang sukses di sini, ya orang-orang yang sukses di komunitas Yes, itu mereka tidak suka menunda. Dan mereka kalau misalkan ada rasa takut, ya mereka misalkan takut nih di depan kamera, ya coba terus sampai bisa. Gitu. Nah, kalau Anda punya prinsip seperti ini, saya yakin pasti Anda bisa sukses. Ya, jadi ini rahasia yang pertama, gitu ya. Jadi tentang rasa takut dan rasa percaya diri. Ya. Nah, lalu yang kedua, saya akan membahas tentang cara berpikir, ya. Nah, ini yang paling penting sih, karena kebanyakan orang ini kan cara berpikirnya itu yang harus diperbaiki, gitu ya. Jadi cara berpikirnya yang paling penting. Karena kebanyakan saya lihat cara berpikirnya keliru, cara berpikirnya kurang tepat, sehingga berdampak kepada hasil. Kalau kita tahu, ya Pak Chandra kan tulis ya namanya kayak quotes atau apa gitu ya di baju gitu ya, baju SP30 ini ya. It's all about mindset kan. Nah, it's all about mindset itu mindset adalah cara berpikir. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Anda atau memberitahu Anda gitu ya. Sebenarnya cara berpikirnya orang sukses itu gimana sih? Kenapa kok mereka tuh bisa berpikir positif? Kenapa kok mereka itu bisa selalu aja menemukan solusi? Kenapa kok saya misalkan ya? Kenapa kok saya misalkan? Kenapa kok saya selalu gak bisa menemukan cara ya? Kenapa kok orang lain ini kok bisa sukses ya? Gitu loh. Padahal mungkin keadaannya lebih lebih tidak lebih tidak bagus gitu dibandingkan dengan Anda. Gitu loh. Mungkin keadaannya Anda lebih bagus. Mungkin Anda keadaannya Anda lebih punya waktu, Anda lebih punya apa misalkan, ya. Nah, tapi orang lain ini keadaannya nggak lebih bagus dari Anda, tapi mereka bisa sukses. Nah, cara berpikirnya adalah ini tadi. Yang pertama adalah isi pikiran dan deposito pikiran dengan sesuatu yang positif yang menunjang kesuksesan Anda. Gitu. Jadi isi pikiran Anda dengan dan depositokan, ya. Anda tahu deposito ya. Deposito itu kayak menabung. Gitu, menabung pikiran yang positif, yang menunjang kesuksesan Anda, gitu loh. Nah, saya ibaratkan dengan ini, dengan mesin ATM. Nah, ini kalau Anda lihat duit gitu ya, mungkin Anda akan lebih nyantol, Anda akan lebih paham ya. Nah, ini mesin ATM. Kalau Anda seringkali memasukkan uang yang 100.000, maka kualitas Anda ya 100.000. Kualitas cara berpikir Anda 100.000. Tapi kalau Anda seringkali memasukkan uang Rp1.000 ke dalam mesin ATM Anda, ke dalam pikiran Anda, ke dalam bawah sadar Anda, gitu ya, maka keluarnya juga kualitasnya 1.000. Jadi kalau misalkan orang bertanya misalkan tentang yang namanya kesuksesan, tentang yang namanya melawan rasa malas gitu misalkan ya. Nah, kualitas Anda ini yang mana? Kualitas uang 100.000 atau kualitas 1.000? Kalau Anda seringkali memasukkan kualitas 1.000, ketika ada orang yang misalkan bertanya, atau misalkan ibaratnya Anda lagi butuh uang 100.000, lah Anda cuma masukkan 1.000, kira-kira uang 100.000 bisa keluar nggak? Nggak akan bisa. Jawabannya nggak akan bisa. Jadi ketika Anda ingin hasilnya keluarnya ini 100.000, Anda ingin keluarnya ini besar, ya Anda masukkan deposito yang besar, Anda masukkan tabungan yang besar dalam otak Anda, dalam bawah sadar Anda, gitu loh. Nah selama ini kalau Anda masukkannya ini cuma gosip, terus Anda ini
dengerin omongan orang, tidak pernah mencas semangat Anda, nggak pernah mentoring sama mentor, nggak pernah baca buku, nggak pernah pokoknya masukkan sesuatu yang positif yang menunjang karir Anda, menunjang bisnis Anda. Ya, kalau ada orang yang bertanya, misalkan contoh, Kak, kalau diabetes itu dikasih apa ya? Gitu misalkan ya. Dikasih produk apa? Nah, Anda nggak pernah masukkan itu. Anda nggak pernah masukkan yang kualitasnya 100.000, Anda masukkannya itu yang kualitasnya 1.000 gitu loh. Nah, ini kayak gini saya kasih permisalan ya. Ya uang 100.000 itu contohnya kayak motivasi ya, kisah inspirasi, pengembangan diri, berita-berita positif yang sifatnya bagus gitu ya dan semangat. Gitu. Jadi Anda memasukkan terus ke dalam pikiran Anda ini tentang motivasi, kisah inspirasi, pengembangan diri, berita positif, semangat dan lain-lain. Jadi ketika Anda butuh, uangnya ini keluar. Karena sesuai dengan apa yang Anda masukkan. Atau Anda masukkannya sesuatu yang lucu-lucuan. Sukanya nonton YouTube yang lucu-lucu, ketawa-ketawa gitu ya. Atau video-video yang lucu-lucu kan banyak itu di-share di WA-WA keluarga itu biasanya ya. WA-WA keluarga atau WA-WA teman gitu ya. Biasanya kan serangannya share-share video-video yang lucu. Bukan salah sih. Cuman kualitas Anda ya kayak gitu loh. Sesuai dengan apa yang Anda masukkan. Lalu Anda suka baca kisah sedih. Gitu, misalkan ada orang galau habis putus cinta atau misalkan ada orang kenapa gitu misalkan ya Anda gemarnya itu suka yang seperti itu atau Anda suka nonton yang horor gitu misalkan ya horor-horor yang menakutkan gitu yang setan-setan gitu Anda suka nonton yang mengejutkan gitu atau berita negatif contoh kayak kecelakaan gitu misalkan ya Anda suka dengan video-video atau berita-berita negatif ini loh ada kecelakaan di sini loh tangannya sampai berdarah bla 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 ada orang yang suka kayak gitu kalau saya kayak gitu beritanya saya skip serius saya paling nggak suka sih bukannya saya ini bukannya saya ini anti berita bukan tapi maksudnya ketika berita itu videonya sampai di syuting sampai kelihatan darah menurut saya nggak perlu sih paling yang perlu itu apa sih info kalau misalkan oh ada kecelakaan di sini itu harus berhati-hati karena mungkin jalannya itu rusak atau gimana itu akhirnya menyebabkan kecelakaan nah ini masih nggak apa-apa lah kita buat pelajaran gitu loh tapi kalau kita fokusnya ke sesuatu yang negatif itu tadi ya Anda depositokan atau Anda menabung ke dalam pikiran Anda ya sesuatu yang negatif gitu loh atau tentang kekhawatiran atau thriller film-film yang sadis gitu ya kalau saya paling nggak suka sih film-film yang sadis itu saya paling kurang suka kalau film-film yang kayak sadis-sadis gitu saya nggak suka gitu atau tentang yang isinya kekhawatiran gitu isinya kekhawatiran khawatir nanti kalau hati-hati loh kalau misalkan ini nanti kamu nggak bisa sukses nanti kamu gini-gini nah kalau video itu yang Anda tonton ya wajar ketika Anda membutuhkan uang 100.000 yang keluar bukan 100.000 tapi yang keluar ya kualitas Anda ya 1.000 ini tadi gitu. Nah, sekarang Anda bisa refleksi ke diri Anda sendiri. Seringkali Anda masukkannya yang 100.000 atau masukkannya yang kualitasnya 1.000 gitu. Kalau Anda masukkannya kualitasnya yang 100.000, pasti kualitas Anda itu beda. Cara ngomong Anda itu beda. Cara untuk Anda menyampaikan sesuatu itu pasti beda. Saya yakin, saya berani jamin 1.000.000%. Kalau Anda benar-benar konsisten. Ya, saya ini udah beberapa tahun ini, saya tidak pernah melihat sesuatu yang sifatnya negatif. Begitu ada sesuatu yang sifatnya negatif atau itu tidak baik ya untuk pikiran saya atau bawah sadar saya langsung skip. Gitu. Kenapa? Karena pikirannya harus dijaga. Ketika kita bisa menjaga pikiran ini, maka kita akan bisa sukses. Ya. Oke, selanjutnya nah ini ketika ada masalah atau tantangan. Nah, otak Anda ini akan tanya kepada Anda, gitu loh. Apa ya yang saya ketahui tentang ini? Gitu loh. Apa ya yang saya ketahui? Kalau misalkan saya ngalamin ini, saya harus gimana? Gitu loh. Nah, pikiran itu seperti bank data, gitu. Dia akan mencari sesuai dengan data yang pernah Anda masukkan. Nah, sekarang cara berpikir Anda seperti ini enggak? Jangan-jangan ketika Anda ada masalah, ini saya kasih contoh ya, penolakan. Ya, penolakan. Terus orang yang tipe A, ya orang yang tipe A, yang mereka mendepositokan atau menabung dalam bawah sadarnya, dalam pikirannya kualitasnya Rp1.000, ya kualitasnya kualitas yang kecil atau nggak pernah memasukkan tentang cara mengatasi penolakan, ya mereka akan ngomong gini, ya udahlah, ditolak kok, bingung juga mau jawab apa, ya udahlah, gitu. Terus Anda berhenti, terus ngomong bawah sadarnya, udahlah kamu nggak bisa lah, udahlah nggak usah aneh-aneh, nggak usah bisnis. Nah itu tipe yang A. Atau tipe yang B. Nah
tipe yang B itu jawabnya gini, nah kalau ditolak, dia ngomong gini, "Saya pernah belajar nih." Kan dulu kamu pernah baca, jadi pikiran Anda itu kayak ngomong ke Anda gitu. Ini saya permisalkan supaya Anda gampang ya. Jadi kayak pikiran Anda ini ngomong kepada Anda gitu. Nah, kalau tolak dia ngomong gini, kita kan pernah belajar, saya pernah belajar nih, gitu. Kalau begini nolaknya, cara jawabnya itu begini, gitu. Nah, ketika Anda tahu cara jawabnya, maka Anda akan yakin, tuh kan, kamu bisa kan, kamu mampu loh, kamu bisa jawab, kamu bisa mengatasi penolakan. Nah, kualitas mana nih yang Anda masukkan ke pikiran Anda? Apakah selama ini Anda masukkannya sesuatu yang negatif? Ataukah selama ini Anda masukkan sesuatu yang positif? Jadi, ketika ada orang yang bertanya tentang penolakan, caranya seperti apa, Anda bisa jawab, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan orang ini nggak mampu sih, tinggal orang ini memasukkan apa aja dalam pikirannya, gitu loh. Nah, cara memasukkan pikiran ini ya bisa dengan Anda membaca buku, mentoring sama mentor Anda, karena mentor Anda akan memberikan cara berpikir yang baru, wawasan yang baru. Jadi mungkin, oh iya ya cara berpikir saya salah. Iya ya mentor saya ngomong kayak gini, oh ya harusnya saya berpikir seperti ini tentang memandang yang namanya penolakan. Gitu. Atau misalkan Anda menonton video SP30, oh iya ya kalau ditolak seperti ini, berarti saya harus jawabnya seperti ini. Gitu. Ya. Wah ini kok ada yang nyoret ini, kecoret ini ya. Oke, nah ini contoh yang kedua. Misalkan contoh Anda direndahkan, gitu ya. Ah, nggak mau, nggak suka, gelai. Ini gara-gara TikTok ya, jadi saya sampai mikirnya kayak gini gitu ya. Ah, nggak mau, nggak suka, gelai gitu lah. Udahlah kamu nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya Anda direndahkan, bawah sadar Anda ngomongnya seperti itu. Gitu. Bawah sadar Anda ngomongnya, ah, nggak mau ah, nggak suka ah. Aku nggak suka direndahin lah. Udahlah kamu nggak bisa lah, nggak bisa apa-apa lah. Karena Anda masukannya yang kualitasnya 1000 gitu. Nah, atau Anda masukannya yang kualitas 100.000, cara berpikir Anda akan berbeda. Ayo bangkit. Semua orang sukses juga sering direndahkan. Dulu ingat nggak kisah si A yang pernah direndahkan bla 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 bla. Tuh kan kamu bisa melawan rasa direndahkan itu tadi. Gitu. Jadi Anda bisa menggunakan cara berpikir ini itu dengan baik gitu. Makanya kenapa kok Pak, kenapa ya Pak kok saya kok seringkali kehilangan motivasi? Loh ya input Anda apa? Apa yang Anda masukkan? Kualitasnya uang 1000 atau kualitasnya uang 100.000? Pilihannya itu aja. Gitu loh. Jadi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ya muncul pertanyaan ini, apa yang saya ketahui tentang ini ya? Apa yang saya ketahui tentang penolakan ya? Respon orang ketika ditolak itu apa? Kalau Anda nggak pernah masukkan apa-apa tentang penolakan dalam pikiran Anda, ya mengatasi penolakan, ya Anda akan responnya seperti si A. Gitu. Tapi kalau Anda belajar tentang, oh ini loh banyak yang tolak gini gini gini, tapi mereka bisa sukses. Anda belajar dari kisah sukses orang. Jadi ketika Anda ditolak, Anda akan bisa jawab. Gitu loh. Anda direndahkan. Kalau Anda nggak tahu apa-apa, ya Anda akan seperti si A. Tapi kalau Anda tahu, misalnya, oh nggak apa-apa kok, orang sukses loh semua direndahkan. Orang sukses loh, pasti awal-awalnya juga direndahkan. Tapi ingat loh, kisah si A ini, dulu dia direndahkan waktu usia segini, dia bikin bisnis di garasi, tapi dia bisa sukses. Ayo, kamu pasti bisa. Nah, pikiran Anda itu akan ngomong seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, ya, nah ini apa yang sering kita tarik ya, kebiasaan cara berpikir ya. Nah, itu juga ngefek gitu, itu juga berdampak gitu. Jadi mana yang biasa Anda tarik itu yang akan menjadi diri Anda. Ya, jadi pikiran Anda ini kayak bank, ya, bank ini ada sekretarisnya gitu. Jadi kayak bank ini punya sekretarisnya. Nah, sekretarisnya ini yang Anda tugaskan gitu loh. Anda tugaskan untuk menarik sesuatu gitu loh, menarik sesuatu di dalam pikiran Anda. Jadi Anda sudah mendepositokan atau Anda sudah menabung dalam pikiran Anda. Nah, Anda nih ngomong ke sekretarisnya, kamu itu kalau ada masalah seperti ini, kamu harus ngambil yang positif ya, jangan ngambil yang negatif ya. Kayak gitu loh. Jadi cara berpikir Anda itu harus diubah cara berpikirnya. Nah, ini saya akan membandingkan orang sukses dan orang rata-rata. Ya, nah orang sukses itu paling tahu cara untuk menepis omongan orang. Ya, orang rata-rata biasanya mereka mudah baper. Diomongin langsung kepikiran seharian gitu ya. Kepikiran seharian udah nggak bisa nggak bisa hilang gitu ya. Masuk ke hati, menusuk menusuk ke hati pokoknya sampai baper banget gitu. Tapi orang sukses mereka paling tahu cara alah diomongin gitu ya biasa lah orang sukses kan orang jualan dihina ya biasa. Tuh, lalu yang kedua, mudah bersyukur gitu ya. Ketika ada masalah, ketika ada apa, orang sukses ini mudah bersyukur.
Tapi orang rata-rata ini mudah sekali untuk mengeluh. Jadi dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ada yang sesuatu yang tidak lancar mengeluh, dikit-dikit apa mengeluh, dikit-dikit apa mengeluh. Tapi orang-orang sukses, mereka ketika ada masalah, mereka mudah bersyukur. Gitu. Masalahnya nggak berubah, tapi cara pandangnya yang berubah. Gitu. Lalu yang ketiga, ya, menarik apa yang positif dalam ingatan. Sedangkan orang rata-rata menarik apa yang negatif dalam ingatan. Jadi contohnya nih, seringkali misalkan nih Anda diam gitu ya, Anda berdiam diri. Mungkin Anda lagi nyetir, mungkin Anda lagi di jalan gitu ya, Anda lagi nggak ada pikiran apa-apa gitu. Tiba-tiba Anda nih keingat, aduh, iya ya, si ini nih jengkelin ya, dia nih utang sama saya nggak bayar-bayar. Dia ini kok kayak gini ya, aku nih kok males ya sama si dia ini ya. Wah iya ya, dulu ini saya pernah ditolak ya, saya ini nggak bisa kayaknya. Nah, jadi ketika Anda diam, orang rata-rata itu, ya mereka orang yang rata-rata itu, mereka akan menarik apa yang negatif dalam ingatannya. Tapi orang yang positif, mereka akan selalu ingat sesuatu yang positif. Oh iya ya, dulu waktu ditolak ini aku pernah berhasil loh. Saya pernah memang ditolak jualan ates, tapi saya pernah loh jualan ates 1 dus. Oh iya ya, dulu saya itu pernah dihutangin sama teman gitu. Oh berarti kalau dihutangin sama teman, berarti saya ini lebih mampu. Saya berarti mungkin jadi saluran berkat untuk membantu orang lain gitu. Nah, jadi cara berpikirnya itu beda. Cara berpikirnya itu cara orang rata-rata sama orang sukses itu beda cara berpikirnya. Karena sekretarisnya ini diperintahkannya untuk selalu menarik sesuatu yang positif. Gitu. Nah, sekarang Anda pakai sekretaris yang mana? Anda pakai sekretaris yang orang sukses atau sekretaris orang rata-rata? Ya, ini cara berpikir. Ya, lalu ada poin yang terakhir yang saya mau sampaikan. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya ya, supaya nggak keputus ya. Oke, lanjut ke selanjutnya, masuk ke link yang sama ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, supaya nggak kepotong. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sorry Pak Eko, ke mute. Tadi saya mute all soalnya. Cek halo. Coba lagi. Udah bisa Pak Theo. Ya, oke, thank you. Ya, oke, teman-teman, jadi intinya seperti itu ya. Jadi Anda pakai sekretaris yang mana nih? Jadi Anda udah punya bank, ya, Anda punya 2 sekretaris. 2 sekretaris ini, yang mana yang sering Anda pakai? Cara pikir orang sukses, yang selalu berpikir sesuatu yang positif, atau cara orang rata-rata, yang memakai sekretaris yang ya menariknya rata-rata aja. Nah, ini tergantung dari pilihan Anda. Jadi Anda yang kendalikan. Sekretaris ini enaknya narik yang mana? Narik yang positif atau narik yang negatif? Gitu. Nah, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi Anda harus memasukkan sesuatu yang positif, Anda juga harus memilih sekretaris yang tepat. Gitu. Ya, nah lalu itu poin yang kedua ya, cara berpikir. Nah, poin yang ketiga, mengikuti sistem. Jadi, orang-orang yang sukses di komunitas Yes, mereka ini semua mengikuti sistem. Tidak ada satu orang pun di komunitas Yes ini yang tidak mengikuti sistem, yang berhasil. Ya, coba Anda lihat semua leader-leader di KK, semua itu pasti mereka mengikuti sistem. Ya, kenapa harus mengikuti sistem? Saya akan jelasin. Ya, yang pertama, sistem kita yang pertama itu 1I. Kalau saya ngomong ya, impian. Ya, jadi Anda harus punya impian. Nah, impian ini udah Anda kerjakan belum? Jangan-jangan Anda udah bergabung lama banget di komunitas Yes, tapi Anda nggak pernah nulis impian Anda. Gitu. Jadi yang pertama 1I ya, impian. Ya, boleh Anda catat. Ya, kalau Anda mau catat boleh. Yang kedua adalah 2N, nurut dan nyontek. Ya, 2N nurut dan nyontek. Nah, selama ini Anda udah nurut belum sama mentor Anda? Udah nyontek belum apa yang mentor lakukan? Kalau Anda belum nurut, belum nyontek, ya jangan harap Anda bisa sukses. Gitu loh, jangan harap Anda bisa berhasil di komunitas Yes. Kalau Anda nggak nurut, Anda aja nggak nurut, mentor Anda ngomong apa, Anda nggak pernah nurut. Anda nggak pernah nyontek apa yang mereka lakukan. Ya Anda jelas saja Anda nggak bisa berhasil. Jadi jangan salahkan yang di luar, coba cek diri sendiri gitu loh. Nurut dan nyontek udah jalanin belum? Jangan-jangan yang langkah pertama aja belum, impian. Ya, impian aja nggak benar-benar dibuat gitu. Jangan-jangan belum. Nah, terus yang kedua juga belum nurut dan nyontek.
Nah, yang ketiga, itu pakai percaya promosi. Ya, kayak orang-orang yang berhasil di komunitas di sini, mereka yang manajer, mereka yang director, pasti mereka pakai produk GG, pasti. Gitu loh. Pasti semua pakai. Pakai, percaya, promosi. Jadi pakai barangnya, percaya kalau produknya bagus, promosi. Jadi ketika kita pakai produknya, kita bisa percaya, kita bisa promosi. Ya, 3P. Jadi ini sistem yang ketiga, ya, 3P. Yang keempat, 4M. Nah, 4M ini Anda lakukan nggak? Gitu loh, membaca buku, menonton YouTube, ya, menghadiri pertemuan, sama mentoring. Gitu. Ya, membaca buku wajib. Saya aja baca buku saya ulang gitu loh. Saya baca buku ini, Berpikir dalam Jiwa Besar. Ini saya lagi ulang bukunya. Gitu loh. Saya udah ngulang 2 kali. Gitu. Anda sekali aja udah baca belum? Gitu. Saya selalu rutin baca buku ini. Itu selalu paling nggak 1 jam 1 hari. Gitu. Saya masih baca. Gitu. Jadi saya bukan orang yang selesai gitu ya, sudah mencapai peringkat tertentu terus selesai gitu. Enggak. Tetap saya harus mengembangkan diri saya, harus membaca buku. Nah, apakah Anda mendepositokan pikiran ataukah Anda pikirannya positif atau Anda nggak pernah mendepositokan sesuatu yang positif dalam pikiran Anda? Ya jelas saja, Anda seringkali bimbang, semangatnya hilang, seringkali semangatnya turun, seringkali nggak semangat jualan, nggak semangat untuk membangun tim, nggak semangat untuk mengembangkan tim reseller. Karena apa? Karena Anda nggak pernah input sesuatu yang positif dalam pikiran Anda. Ya jelas, wajar. Gitu loh. Nah ini sudah di sistem. Anda ngikutin nggak? Gitu. Lalu selanjutnya adalah menonton YouTube. Ya, nonton YouTube SB30. Apa susah kah setiap harinya menyediakan waktu 7 menit, 7 sampai 10 menit lah untuk nonton videonya Bapak Chandra Putra Negara. Sesibuk itukah Anda? Gitu ya, saya kadang heran loh. Saya sibuk, nggak punya waktu sama sekali loh. Masa 10 menit aja, 10 menit aja. Nggak lama-lama. Fokus, jangan buka WA, jangan buka yang lain, sosmed ditutup dulu. Buka Success Before 30. 10 menit aja. Kalau Anda ya rutin melakukan sesuatu 10 menit setiap hari, Anda akan makin lama makin baik. Gitu. Ya, ada buku namanya Atomic Habits. Atomic Habits itu adalah kebiasaan kecil, ya, kebiasaan kecil. Anda cukup setiap hari 1% aja lebih baik daripada Anda yang kemarin. 1% aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 20%, 30%, enggak. 1% aja. Baca buku, ya, nonton YouTube. Nonton YouTube 10 menit itu mungkin Anda sudah 1% lebih baik. Ya, kalau Anda 1% lebih baik setiap hari, ya maka Anda akan semakin baik. Itu saya lupa berapa gitu, berapa persen gitu semakin baiknya. Tapi kalau Anda semakin buruk setiap hari, 1% aja semakin buruk. Anda tambah malas baca buku, Anda nggak pernah nonton YouTube, Anda nggak pernah menghadiri pertemuan, Anda nggak pernah mentoring, 1% aja Anda semakin buruk. Maka Anda di tahun selanjutnya, maka Anda juga akan semakin turun kualitasnya, kualitas diri Anda. Saya nggak minta Anda hebat langsung nonton YouTube setiap hari nonton 2 video, 3 video, enggak. Saya cuma ngomong satu aja, 7 sampai 10 menit. Dah, luangkan itu. Masa nggak mau sih? Kalau Anda nggak mau ya, kalau orang Jawa ngomong ya kebacut gitu ya, kebacut, kebacut tuh nemen, parah gitu loh. Parah kalau sampai nggak mau gitu loh, meluangkan waktu. Ya, membaca buku, nggak usah lama-lama Bapak Ibu, ya, baca buku ini. Udahlah, baca buku paling nggak 1 hari itu 10 menit. Dah, 5 menit deh kalau Anda nggak mampu baca buku 5 menit. Ya, 5 menit ya Anda scroll, Anda lo masih sempat scroll-scroll TikTok, Anda lo masih sempat scroll-scroll Instagram, Anda masih sempat main game, Anda masih sempat nyantai-nyantai, duduk-duduk. Masa baca buku 5 menit, 10 menit nggak bisa? Gitu. Nah, itu loh yang membuat jadi penghambat untuk nggak bisa sukses. Gitu, karena nggak ngikutin sistem. Gitu. Baca buku, nonton YouTube, menghadiri pertemuan. Nah, menghadiri pertemuan ini kayak webinar gitu ya. Nah, Anda aktif nggak di webinar? Atau selama ini Anda nggak pernah ikut webinar. Di grup mungkin di-share tentang webinar, tapi Anda nggak pernah hadir di webinar. Atau mungkin Anda nggak pernah ngundang prospek di webinar. Nah, ini berarti Anda nggak ngikutin sistem. Jadi jangan salahkan kalau misalkan tiap bulan, tiap akhir bulan, Anda nggak capai apa-apa. Loh, karena Anda nggak ngikutin sistem. Suruh ngundang orang, nggak pernah ngundang orang. Suruh baca buku, nggak pernah baca buku. Suruh nonton YouTube, nggak pernah nonton YouTube. Ya wajar, kalau Anda nggak ada perkembangan. Gitu loh.
Jadi menghadiri pertemuan itu penting. Kelas online pun seperti ini juga wajib hadir. Jadi Anda ingatkan timnya, gitu ya. Anda yang leader di sini, Anda ada tim gitu ya, ingatkan timnya untuk kelas online. Seharusnya sih mereka sadar sendiri ya, kelas online ya harus ikut, gitu lah, harus ikut sendiri. Sama yang terakhir mentoring. Nah, saya sekali lagi ngomong ya, Anda yang butuh murid, ya gini, murid yang butuh guru atau guru yang butuh murid, itu. Anda harus paham, kalau mentor Anda itu apa ya, mereka juga sibuk, mereka juga punya urusan, gitu ya. Jadi mungkin mereka nggak sempat ngontak Anda satu persatu. Tapi di sini Anda diberikan mentor, itu ya Anda harus aktif dong. Anda harus proaktif. Anda yang tanya ke mentor Anda. Gitu. Seringkali Pak Vino ngomong loh, yang butuh siapa? Gitu loh. Saya seringkali tanya sama Pak Vino gitu ya. Kalau sama tim itu gimana gitu. Ya, ya Pak Vino tanya ke saya gitu. Murid yang butuh guru atau guru yang butuh murid. Gitu. Pak Vino seringkali ngomong ya yang butuh siapa? Ya itu yang ngontak. Gitu loh. Mungkin mentor Anda akan ngontak Anda satu persatu. Ya bersyukur kalau Anda masih diperhatikan sama mentor Anda. Gitu loh. Tapi bukan berarti ketika mentor Anda nggak ngontak Anda, bukan berarti mentor Anda itu nggak peduli sama Anda loh. Peduli. Sangat-sangat peduli. Gitu loh. Tapi yang harus lebih aktif siapa? Ya muridnya harus lebih aktif. Kalau mentor Anda ngontak Anda, ya memang itu sudah wajar. Gitu loh. Mentor Anda ngontak Anda wajar. Kalau mungkin Anda nggak dikontak sama mentor Anda, ya Anda harus introspeksi gitu loh. Mungkin apa yang salah atau mungkin Anda yang harus kontak mentor Anda duluan. Nggak mungkin kalau mentor Anda dikontak duluan itu mereka marah, itu nggak mungkin. Gitu. Jangan takut kalau Anda nggak capai target. Oh, Pak, saya lo nggak capai target, Pak. Saya sungkan, Pak, konsultasi sama mentor saya. Loh, itu perasaan Anda gitu loh. Perasaan sendiri gitu. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Jadi mentoring ini wajib ya. Jadi jangan sungkan untuk tanya ke mentor Anda. Ya, mentor Anda akan kontak Anda pasti gitu ya. Tapi kewajibannya adalah ya murid yang cari guru, bukan guru yang cari murid. Jadi Anda butuh kontak aja mentor Anda. Saya dulu sering kali ngomong ya sama orang-orang yang bergabung di komunitas ya. Saya selalu ngomong, kalau Anda mau konsultasi, silakan konsul. Kapanpun mentor Anda akan membantu Anda gitu ya. Tapi jangan jam-jam yang nggak wajar ya, jam 3 subuh gitu misalkan, jam 2 subuh, ya mentor Anda juga manusia perlu tidur gitu ya. Tapi yang paling penting poin yang mau saya sampaikan adalah Anda harus mentoring. Sudah mentoring belum awal bulan? Ini sudah awal bulan loh. Udah jalan 4 hari. Kurang 23 hari lagi buat Anda yang memang mau mencapai peringkat di bulan ini. Gitu. Jangan suka buang-buang waktu. Awal bulan langsung kontak mentor Anda. Gitu. Buka poin langsung kontak mentor Anda. Jadi buka poin itu setelah tutup poin ya. Kemarin kan tanggal 27. 26 ya. 27, 28 itu Anda sudah buka poin omset bulan Maret. Jadi sebenarnya Anda punya waktu itu 1 bulan sebenarnya. Nah, tinggal Anda mau pakai atau enggak. Gitu. Kontak langsung mentor Anda, Pak. Saya mau konsultasi, Pak. Kenapa ya, Pak ya? Kok penjualan saya kok macet? Pak, kenapa ya kok belum ada yang daftar sama saya? Nah, nanti mentor Anda akan memberikan masukan. Gitu. Nah, itu mentoring yang baik. Jadi ada dua arah. Gitu. Tapi yang paling penting adalah muridnya yang mencari gurunya. Gitu. Guru memang ngontak murid pasti. Gitu loh. Mereka akan ngontak. Tapi yang harus lebih aktif adalah Anda karena Anda yang lebih butuh. Gitu. Ya, jadi ikutin sistem. Ya, 1I, 2N, 3P, ya, 4M. Ya, lakukan ini. Saya jamin kalau Anda lakukan ini, saya jamin care atau 21% capai, gak mungkin enggak. Tak jamin 1 juta %. Pasti. Kalau Anda konsisten loh ya. Kalau Anda nggak konsisten ya jangan ngomong. Ya, kalau Anda konsisten loh ya, jangan ngomong gitu. Terus yang kelima, ya benar katanya Pak Tio 5B. Cuman saya lagi fokus ke sistem gitu ya. Yang 5 ini apa? 54321. Kemarin saya ngomong di kelas yang kemarin ya hari Senin itu yang saya ngisi, ya saya ngomong 54321. Nah, 54321 ini apa sih? Nah, ini singkatannya. Ini sistem gitu. 5 juta PGBV, PGBV itu point group ya. 4M ya yang tadi saya sebutkan itu membaca buku, menonton YouTube, menghadiri pertemuan, sama mentoring. Ya, lakukan 4M. Ya, 3 bulan berturut-turut. Ya, lakukan selama 3 bulan berturut-turut, 21%. Ya, jadi 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini 5, 4, 3, 2, 1 itu singkatannya seperti ini. Ini yang pertama kali Pak Chandra ajarkan ke saya. Sama Pak Vino. Jadi, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 5 juta PGBV, ya, 4M,
3 bulan berturut-turut 21%. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ikuti sistem. Saya ulang lagi, ikuti sistem. Ya. Yang pertama, ya kalau Anda sudah mencapai target ini, ya Anda harus ke next level. Ya, saya lihat itu banyak sekali yang capai care, terus bulan depannya poinnya 0. Itu nggak bagus. Gitu. Jadi ketika Anda sudah capai care, Anda harus berusaha bertahan atau Anda paling nggak naik level selanjutnya. Ya, care ini gimana? Caranya adalah Anda punya omset pribadi 3 sampai 8 juta rupiah. Ya, PV pribadi, penjualan ya, PV point value-nya itu 1 juta poin. Jadi Anda belanja PV-nya ini 1 juta poin. Itu capai peringkat pertama. Ya. Lalu yang kedua, itu adalah 21%. PGPV. Saya ngomong PGPV ya, point group. Point group 5 juta PV. Nah, target yang ketiga itu manajer. Manajer itu 21%, 3 bulan berturut-turut. Yang saya sampaikan barusan. Ya, lalu selanjutnya Anda mencapai peringkat RSM 1 sampai 2 leg, PSM 3 sampai 4 leg. Leg ini apa sih, Pak? Pasti yang baru-baru ini bingung ya. Leg ini apa sih, Pak? Leg ini setiap kali orang yang 5 juta PV, itu namanya 1 leg. Gitu. Jadi di sini selling skill Anda diuji. Karena Anda sebagai seorang pengusaha, pasti dong, ya kan? Tapi yang kedua, people skill Anda yang lebih diuji. Kalau Anda mau naik level, leadership Anda, leadership skill Anda yang lebih diuji. Gitu. Jadi kalau Anda RSM, Anda bantu 1 sampai 2 orang, ya, untuk mereka ini bisa mencapai 5 juta PGBV. Ya, kayak nomor 2 ini, 21%. 1 sampai 2 orang. Ya. Nah, kalau PSM 3 sampai 4 orang, itu Anda bisa mencapai peringkat PSM. Ya, otomatis yang Anda bantu juga enak, gitu loh. Dan poin PTM, poin PV itu masuk ke mereka semua, gitu loh. Namanya leg atau pisahan. Jadi sudah pisah sama Anda. Kalau masih belum 5 juta PV, berarti Anda masih belum bisa. Berarti Anda masih ikut sama mentor Anda, poinnya, gitu loh. Nah, tapi kalau sudah jadi 5 juta PV, itu Anda sudah bisa. Enaknya kalau bisa ini apa? Anda dapat bonus cicilan motor, Anda dapat bonus ke luar negeri, ya, cicilan ke luar negeri PR itu masuk, ya. Anda juga dapat bonus PTM. Setiap PTM itu 60 PTM itu dapat 1 juta rupiah. Dapat bonus lagi PV. Gitu. Pasif income-nya itu gede. Jadi di sini kalian Anda semua jangan mengejar, ya, mengejarnya itu aktif income, salah. Ini mindset yang keliru. Cuma jual-jual aja, tapi nggak mengembangkan tim reseller, gitu. Nah, harus diimbangi. Jadi harus diimbangi, ya. Lalu selanjutnya target selanjutnya ada director, ESD 5 sampai 6 leg, ya, DSD 7 leg. Lalu CSD 8 leg, gitu. Jadi Anda pahami nomor 1 sampai nomor 3 aja deh. Yang nomor 3, 4, 5 yang ke bawah itu mungkin untuk orang-orang yang sudah peringkat manajer ke atas. Ini mereka baru ngerti. Ya, kalau Anda nomor 3 yang ke bawah, 4, 5 ini Anda nggak paham, lewatin aja, skip aja. Ya, yang penting Anda fokus untuk capai care, ya, atau Anda mencapai peringkat 21%. Ya, fokus ke sana. Kalau Anda mengikuti sistem, percayalah, pasti Anda akan sukses di sini. Saya jamin. Karena kebanyakan nggak ngikutin sistem. Dia mau care nggak benar-benar ngejar care. Dia mau 21% nggak benar-benar ngejar 21%. Gitu ya. Jadi ikutin sistem dengan baik. Ya, 1, 2, 3 minimal Anda harus paham. Ya, 3 ke bawah yang RSM, PSM, ESD, DSD, CSD itu nanti aja. Gitu ya. Yang penting Anda paham. Ya, ikuti sistem. Sekali lagi saya ngomong ikuti sistem. Ya, nah ini tier-tiernya. Jadi ini peringkat-peringkatnya kalau Anda mau lihat ya di sini. Ya, yang pertama ini care. Ini peringkat yang paling dasar, ini care. Ya. Lalu ada peringkat 21%. Ya, peringkat 21% yang tadi saya sebutkan di nomor 2. Lalu yang ketiga, ini peringkat manager. Ya, ini peringkat BL, Bronze Livingstone. Baru peringkatnya Ruby. Itu Ruby Star Manager. Ya, terus naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai Royal. Nah, lupakan yang ini, ya lupakan yang ini dulu. Ya, Anda fokus ke yang kecil dulu. Ya, yang kecil ini kalau Anda bisa capai, baru Anda ngomongkan ke selanjutnya. Nah, ini namanya adalah KISS, KK Integrated Support System ya. Anda kalau lihat di sini, University of Life, sekolah kehidupan. Jadi sebenarnya Anda ini udah disediakan kelasnya, udah disediakan kurikulumnya. Tinggal Anda ikutin nggak? Kebanyakan orang ini keluar dari kurikulum, jadi nggak ngikutin sistem. Saya gabung di komunitas jual-jual aja deh, pokoknya saya dapat untung. Keliru. Kalau Anda mikirnya seperti itu, keliru. Anda nggak akan bisa besar. Ya, ikutin sistem.
Anda udah disediakan loh sistemnya, tinggal ngikutin aja. Ya, care, ini peringkat yang pertama. Ya, 21% SM. Ya, ini ada tingkatnya rookie ini peringkat dasar, basic, advance, profesional. Gitu ya, ini enggak perlu Anda terlalu bingungkan. Yang paling penting adalah sekarang Anda harus capai target ini. Care 21%, SM ya, minimal SM lah, minimal lah. Kalau Anda ya, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Kalau Anda benar-benar mau merasakan bonus di KK, ya, bonus di KK yang lumayan, capailah peringkat SM. Saya ngomong serius, karena ketika Anda pecah 21%, itu bonusnya lumayan. Passive income itu 2 jutaan. Gitu, 1,5 sampai 2 juta lah, bahkan bisa lebih dari itu. Gitu loh. Itu mulai enak. Tapi kalau Anda masih peringkatnya care, ya jangan heran lah kalau bonusnya kecil. Gitu. Ingat, di sini Anda itu dapat 2 income, aktif dan pasif. Ya aktif income sama pasif income. Jangan ngejar aktifnya doang, rugi. Ngapain? Yang penting saya jual baju aja di luaran atau jual apa gitu, dapat aktif income. Loh, kita tuh yang mahal tuh di sistem loh Bapak Ibu. Sistemnya nih yang mahal. Jadi sistem ini harus Anda ikutin dengan baik. Ya. Ikuti sistem. Sekali lagi saya ulangi, ikuti sistem. Ya, saya ulangi lagi, ikuti sistem, ikuti sistem, ikuti sistem. Ya, biar masuk ke bawah sadar Anda. Ya, ikuti sistem. Saya ulangi sekali lagi, ikuti sistem. Ya, kalau Anda ngikutin sistem, Anda pasti bisa sukses. Ya. Nah, mindset-nya adalah gini. Yang pertama adalah mengembangkan tim reseller. Ya, kenapa harus mengembangkan tim reseller? Karena mengembangkan tim reseller ini menggunakan yang namanya faktor kali. Ya, faktor kali ini tanpa modal. Anda mengembangkan tim reseller apa perlu modal? Kan ya enggak. Modalnya apa sih? Ngomong. Modalnya apa sih? Investasi. Leher ke atas. Berpikir dalam jiwa besar. Kalau Anda bisa berpikir besar, kalau Anda bisa mempengaruhi orang lain, orang akan terpengaruh. Terpengaruh yang positif ya, bukan terpengaruh yang kayak santet gitu, bukan. Terpengaruh yang positif untuk menjadi tim reseller Anda. Dan Anda punya kapasitas untuk membimbing mereka untuk jadi lebih sukses. Perlu modal? Enggak kan? Jadi kalau yang ngomong, Pak, saya enggak punya modal, omong kosong. Saya juga mulainya dengan tanpa modal loh Bapak Ibu. Saya tuh mulainya itu dulu paketnya berapa ya? 980. Itu tahun 2015. 980.000 itu menurut saya besar zaman dulu. Gitu. Saya mulai dengan itu. Cuman itu doang. Saya beli KK Force ini, saya beli KK Force ini pakai uang saya. Saya bukan minta. Saya nggak minta sama orang tua saya. Hasil dari saya jual, hasil dari saya 21%. Saya kan capai 21%, dapat bonus kan. Saya beli KK Force. Saya nggak punya uang dulu. Saya sengaja tidak minta orang tua. Saya sengaja tidak mengerogoh uang tabungan. Untuk apa? Ya saya mau buktikan ini. Saya mau ikutin sistem. Saya mau nurut sama mentor saya, Pak Chandra, Pak Vino gitu loh. Ngembangkan tim reseller. Perlu modal nggak? Enggak. Sekarang saya mikir, orang kok mikirnya, oh saya nggak punya modal Pak, saya kalau mau 5 juta PV. Salah. 5 juta PV Anda nggak perlu belanja 5 juta PV, ngapain? Bukan. Gitu loh. Bukan. Main faktor kali. Mengembangkan tim reseller. Gimana Pak cara mengembangkan tim reseller? Bantu 5 orang, fokuskan ke care. Enak kan? Dibantu sistem. Kemana Pak saya harus bantu orang ini? Dibantu. 5 orang care. 5 orang care, udah Anda 21%. Faktor kali. Perlu modal? Enggak perlu modal. Modalnya apa? Yang ngomong. Modalnya apa? Ilmu. Modalnya apa? Kemauan. Yaitu modalnya. Enggak perlu modal yang besar. Gitu loh. Ya, contoh ini tadi yang saya sebutkan 5 juta PGBV group. Ya, pribadi 1 juta poin atau Anda bantu 4 orang care. 4 juta poin group. Kecapai 21%. Gitu. Kalau Anda mau keluar dari sistem, bisa aja sih. 20 orang belanja 500.000. 500.000 poin. Dikalikan sama. Tapi lebih gampang mana? Mengarahkan orang ke sistem atau cuma sekedar jual-jual? Pasti lebih gampang mengarahkan orang ke sistem. Karena apa? Jelas targetnya mau kemana. Paham ya maksud saya ya. Jadi yang pertama adalah mengembangkan tim reseller. Mindset-nya itu mengembangkan tim reseller. Karena ada faktor kali, Bapak Ibu. Ya, faktor kali yang tidak perlu Anda keluar modal. Modal berupa uang. Karena bisnis ini sebenarnya bisnis bukan modal uang. Bukan banyak-banyakan uang. Loh, kalau banyak-banyakan uang, yang Crown Star Director itu keluar modal berapa? Yang Emerald Star Director itu keluar modal berapa? 5 juta PGBV loh. 1 leg kalikan 5, berapa modalnya? Ya nggak masuk akal lah. Bukan gitu cara mainnya. Paham ya?
Nah, terus yang kedua adalah mengembangkan customer base. Ya, perlu modal nggak? Enggak. Yang penting Anda punya pelanggan setia. Gimana caranya Anda bisa merebut hati pelanggan, gimana pelanggan bisa loyal sama Anda. Sekali lagi, ini apa? Sekali lagi, ini adalah investasi leher ke atas. Apa yang Anda masukkan, itu yang keluar. Ya, caranya gimana Pak ngembangkan customer base? Ya, baca buku dong. Baca buku ini. Baca buku pengembangan diri. Tanya ke mentor. Lagi-lagi apa? Sistem 4M. Membaca buku, mendengarkan YouTube, ya, mengikuti pertemuan, menghadiri pertemuan, mentoring, ya, Anda harus lakukan itu semua. Gitu. Jadi 4M itu Anda lakukan, ya, pasti ini kecapai. Dua hal ini kecapai. Nggak mungkin nggak. Gitu loh. Ya. Nah, ini misalkan nih 20 pelanggan Anda belanja barang apapun dengan PV masing-masing 500.000. Ya udah kecapai 21%. Ya kan? Sistem lagi, ngikutin sistem aja. Selesai. Gitu. Jadi mindsetnya bukan punya modal berapa ditutup 5 juta PV, enggak gitu mindsetnya. Jadi jangan jadi Superman, ya jangan jadi Superwoman, but build your super team, bangunlah super team. Kita semua sama-sama sukses, kita semua di sini sama-sama mau berhasil, gitu ya. Kita sama-sama membantu satu sama lain. Itu kita harus seperti itu, ya. Lalu ini saya mau sampaikan pintu jualan itu bagus dan harus, ya. Tapi jangan lupa jalankan sistemnya. Nah, kebanyakan Anda nggak jalankan sistemnya, sehingga nggak langgeng bisnisnya. Ya, dengan fokus ke tim reseller atau customer base. Fokus ke sana. Jadi Anda fokus untuk membantu orang lain. Ya, makanya kenapa saya ngomong kita keluarga. Makanya kita semua, saya anggap semua kita di sini ini adalah satu keluarga. Ya, makanya fokusnya bukan ke diri sendiri. Bukan saya mau capai peringkat apa, tapi tim saya mau capai peringkat apa. Tim saya pengen apa, impiannya pengen apa. Diwujudkan melalui apa? Melalui sistem di KK Indonesia. Cara pikirnya seperti itu. Jadi fokusnya untuk membantu orang lain, bukan fokus ke diri sendiri. Gitu. Sama-sama maju, gitu loh. Sama-sama. Pokoknya kita pikir gimana caranya tim kita bisa sejahtera. Kita mikirnya seperti itu. Ya, ingat, nyawa kita tuh di penjualan produk. Ya, nyawa kita di penjualan produk. Opsinya ada dua. Mau jual pribadi, ya, sampai 5 juta poin, atau mau dijual kejar bareng-bareng. Anda mau pilih yang mana? Gitu. Jadi saran saya, kalau saran saya adalah bangun super team. Jangan jadi Superman atau jadi Superwoman, Anda yang capek. Gitu ya. Jangan. Saya pernah merasakan itu. 2 bulan berturut-turut saya jadi Superman waktu awal-awal. Capek, serius. Ngejar 5 juta poin itu saya kejar pribadi. Capek. Gitu. Jadi Anda harus main tim reseller, harus membantu banyak orang. Mindsetnya seperti itu. Semakin banyak yang dibantu, ya, semakin banyak orang yang semakin sejahtera. Gitu lah. Otomatis peringkat Anda akan naik. Otomatis peringkat Anda akan naik mengikuti kapasitas Anda. Ya, ya mau sukses pakai sistem. Saya ulang lagi, pakai sistem. Ya, jadi pakai sistem, ikuti sistem. Ya. Nah, kenapa sih saya ngomong pakai capai sistem? Karena ketika Anda mencapai sistem, Anda juga mencapai impian. Ya, ingat kita belajar yang namanya 8 aspek kehidupan. Ya, di sini ada 8 aspek kehidupan. Ya, finansial, kesehatan, rekreasi, spiritual, karir, keluarga, pengembangan diri, hubungan sosial. Pasti nggak keluar dari 8 aspek ini. Saya yakin. Saya contohkan aja finansial. Mungkin Anda yang masih muda, pengen bayar uang sekolah sendiri. Finansial kan? Atau misalkan Anda yang sudah berkeluarga, pengen memberikan anak misalkan apa, memberikan anak baju atau memberikan apa gitu misalkan. Finansial, hubungannya sama finansial. Atau ada yang berhubungan juga dengan kesehatan mungkin. Anda pengen lebih sehat di KK Indonesia, makanya Anda jalankan bisnisnya. Atau Anda pengen karir, gitu. Wah, saya ini udah tua nih, saya udah tua, saya pengen jadi pengusaha sukses. Saya pengen bisa membanggakan keluarga saya, membanggakan istri anak saya, gitu loh. Karir, gitu. Atau mungkin spiritual, itu Anda berjuang di sini karena mungkin Anda pengen ke luar negerinya, gitu. Atau Anda pengen kebebasan finansial, sekali lagi finansial, gitu. Atau Anda pengen rekreasi jalan-jalan ke luar negeri, gitu. Atau Anda pengen membahagiakan keluarga, Anda pengen punya keluarga yang sejahtera, gitu ya. Misalkan Anda pengen punya keluarga yang sejahtera, Anda cukup secara finansial, Anda punya keluarga yang rukun, ya, semua bisa dicapai, gitu loh. Kalau misalkan Anda mengikuti sistem. Ya, jadi Anda capai sistem, otomatis contoh nih, Anda capai peringkat Emerald atau Anda mencapai peringkat Crown Star Director. Otomatis apa?
kapasitas Anda naik kan, kapasitas diri Anda kan naik, ya kan? Anda sudah lebih baik secara pengembangan diri, ya. Lalu finansial Anda pastilah, kalau saat director bonusnya ya gila lah, lumayan lah ya, sebulan 50 juta, 70 juta, bonusnya segitu. Kesehatan pasti, karena ketika ketika Anda benar-benar jalankan bisnis ini dengan baik, otomatis Anda 3P kan, pakai percaya promosi. Rekreasi pasti Anda dapat. Gitu loh. Contoh misalkan Anda pengen punya cita-cita pengen membantu orang tua. Misalkan membantu untuk renovasi rumah. Renovasi rumah. Ketika Anda capai crown, ketika Anda mencapai emerald, atau ketika Anda mencapai manager, uangnya dapat nggak? Dapat. Ya kan? Ketika uangnya ini dapat, bisa digunakan untuk membantu orang tua, untuk membangun rumahnya, merenovasi rumah. Atau Anda pengen tabungan, Anda juga bisa punya tabungan. Itu. Kecapai. Jadi intinya apa? Capai sistem itu sama kayak Anda itu ngejar impian sebenarnya. Cuman impiannya memang macam-macam. Saya pengen bayar uang nikah sendiri, saya pengen beli rumah sendiri, saya pengen beli mobil, saya pengen bayar uang sekolah saya sendiri, gitu. Impiannya macam-macam. Tapi caranya gimana? Ikuti sistem, satu doang, ikutin sistem. Akhirnya apa? 8 aspek ini kecakup semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan ngeremehkan sistem. Enggak, saya mau jual-jual aja lah Pak. Saya enggak mau Pak, capai peringkat-peringkat itu saya enggak peduli Pak. Dulu saya gitu loh. Dulu saya sempat gitu. Oh, pose RSM, PSM. Saya dulu sempat gitu. Apa sih ini PSM, RSM? Pokoknya aku jualan aja lah. Saya dulu gitu mikirnya. Saya salah besar. Mindset saya salah total. Gitu. Saya cuma mikirnya gitu. Pokoknya saya punya modal berapa? Pokoknya saya punya modal 500.000 lah. Ini hasil dari keuntungan. Diputar lagi kan ya, diputar barang lagi ya, dijual barang lagi ya. Ya udah, omset saya cuma sebatas 500.000, 700.000 paling. Paham? Ngerti ya? Kalau Anda mau sukses, jangan kayak gitu cara pikirnya. Ikutin sistem. Kembangkan tim, kembangkan jaringan, kembangkan tim reseller. Ya, jadi tugas Anda adalah mengembangkan tim reseller, mengembangkan customer base. 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 Ulang itu terus. Itu yang perlu Anda lakukan. Garis besarnya itu sebenarnya. Kalau Anda mau sukses di komunitas Yes. Cuman itu doang sebenarnya. Ya, jadi lakukan itu, ikutin sistem. Ya, sekali lagi saya ngomong ikuti sistem. Lalu selanjutnya visualisasi dan imani. Nah, ini yang saya tunjukkan ya. Ini foto saya, ini editan loh teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini editan. Yang 2017 ini, ya ini editan. 4 hari 3 malam ini saya tulis ya Januari 2017 spesifik. Ya, ini saya edit, ini foto saya, ini impiannya saya pengen ke sini, ini realnya. Kalau ini bukan editan ya Bapak Ibu ya, ini asli. Jadi ini foto saya asli ketika saya pertama kali ke Thailand, ke luar negeri dengan gratis bersama dengan KK Indonesia dan komunitas Yes. Ya, lakukan ini. Anda mungkin masih nggak percaya. Udahlah, ngikutin aja lah apa kata mentor Anda. Visualisasi. Ya, kalau perlu Anda edit foto Anda gitu ya. New 21%. Saya pasti bisa 21% bulan Maret 2021. Tulis tempel di kamar Anda. Ini saya tempel di kamar, saya tempel di dompet, saya tempel dimanapun, dijadikan wallpaper HP, saya lakukan itu. Dan akhirnya, puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, kewujud. Gitu loh, beneran, saya beneran kesini. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Omsetnya gede loh Bapak Ibu, omsetnya bukan 35 juta loh, omsetnya itu ratusan juta kalau nggak salah. Nah kalau kita pakai cara pikirnya, punya uang diputarkan barang, punya uang diputarkan barang, ya kapan jadi 200 jutanya? Nggak bisa gitu. Main sistem caranya. Ya, main sistem, ikuti sistem. Ya, jualan harus. Ya, jualan harus. Jadi bangun tim reseller, ya, bangun customer base. Saya ulang lagi supaya masuk ke bawah sadar Anda, ya. Bangun tim reseller, bangun customer base, bangun tim reseller, bangun customer base, bangun tim reseller, bangun customer base. Biar masuk ke bawah sadar Anda. Ya, jangan sampai Anda salah, jalannya salah, cuma main jualan. Gitu. Salah juga kalau Anda cuma main customer base. Atau Anda mainnya cuma tim reseller doang. Anda nggak jualan, ya itu salah, nggak bisa. Harus jalan semua. Ya, harus paham itu. Oke? Ya, lalu nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Kerjakan apa yang Anda doakan. Ini renungan pagi saya nih hari ini. Ya, jadi seringkali kita nih doa doang, tapi nggak beneran ngerjakan. Gitu loh. Bener nggak kita ngerjakan? Anda pengen manajer, ngomong ke mentor Anda, Pak, saya bulan ini, Pak, pasti manajer. Saya pengen dan saya yakin, Pak, untuk bisa jadi manajer.
Terus Anda doa terus tiap malam. Tapi tindakan Anda apa? Tiap hari malas-malasan, tiap hari cuma posting 1 kali, promosi juga kalau ingat, gitu. Terus nggak pernah mentoring, baca buku nggak pernah, pokoknya keluar sistem lah, gitu. Impian nggak bikin, terus 2N nurut sama nyontek juga kagak, gitu ya. Nggak menuruti mentornya, mentor ngomong apa, udahlah nggak peduli, apa gitu. Apakah Anda seperti itu? Gitu loh. Jadi kerjakan apa yang Anda doakan. Jangan sampai Anda cuma berdoa, Tuhan, saya ingin capai peringkat 21% bulan ini. Saya ingin Tuhan capai peringkat care. Tapi Anda nggak pernah action. Anda nggak pernah lakukan. Ya nggak capai lah, nggak capai apa-apa lah. Tuhan itu bukan kita perintah-perintah gitu loh. Ya kan, kita nyampaikan sesuai dengan apa yang memang kita yakini gitu loh. Kita yakin dan memang kita mau untuk capai ke sana dan kita usaha. Nggak ada yang namanya nggak usaha gitu loh. Usaha dan doa itu harus imbang. Ya, doa dan usaha itu harus diimbangkan. Ya, jadi kerjakan apa yang Anda doakan. Doakan apa yang Anda kerjakan. Gitu ya. Jadi doakan, doa aja. Tuhan semoga saya menemukan tim yang tepat. Ya, layakkan diri saya supaya saya bisa menemukan tim yang tepat. Layakkan diri saya supaya saya bisa mencapai peringkat manajer. Tingkatkan kapasitas diri saya. Nah, doa Anda seperti itu. Bukan saya pengen 21, saya pengen 21. Iya, saya tahu. Saya tahu Anda pengen 21, saya tahu Anda pengen manajer, saya tahu Anda pengen director. Saya tahu. Tapi kalau Anda tidak pernah mengerjakan apa yang Anda doakan, tidak akan Anda capai. Ya, jadi Anda doa, juga Anda kerja. Anda doa, Anda kerja. Ya, jadi kerjakan apa yang Anda doakan. Oke? Ya, mengapa Anda tidak kunjung sukses? Karena tidak mengikuti sistem dengan baik. Lagi-lagi sistem. Ya. Yang pertama, suka jual-jual doang tanpa target. Nah, ini kesalahan yang paling umum biasanya. Yang kedua, tidak serius mengikuti sistem, kurikulum, dan peringkat. Tidak peduli. Mentor ngomong care, iya kak saya care, iya pak saya care, iya pak saya capai care, iya pak saya capai 21. Udah gitu doang. Tapi nggak benar-benar memahami, nggak benar-benar yakin untuk capai ke sana. Ya Anda nggak akan pernah capai ke sana. Gitu. Ya, jadi Anda harus ngikutin, serius ngikutin sistem, kurikulum, dan peringkat ini dengan baik. Ya, pelajari. Minimal 1 peringkat yang harus Anda capai. Nggak usah Anda belajar sampai crown gitu, nanti aja belajar sistem itu. Ya, yang paling penting adalah yang paling dekat kepada Anda, yang paling Anda harus capai dalam waktu dekat itu apa? Itu yang Anda pelajari. Ya. Yang ketiga, terlalu sibuk jualan dibandingkan bangun brand. Nah, ini loh yang sering kali saya lihat. Ya, ini hanya akan bagus di jangka pendek, teman-teman. Ya, Anda terlalu sibuk jualan, tapi nggak pernah bangun brand. Siapa diri saya? Murid Chandra Putra Negara, anggota komunitas Yes, itu nggak pernah di branding. Jadi kerjanya cuman posting gambar, posting gambar, posting gambar, post, berharap ada yang beli. Emang ada yang beli? Gitu loh. Kalau Anda cuman kayak gitu, ya memang ada sih. Gitu. Tapi jangkanya ingat, bagusnya di jangka pendek. Nggak bisa di jangka panjang. Kalau Anda mau di jangka panjang, bangun branding. Ketika ada branding, orang yang tepat akan datang kepada Anda, menawarkan diri. Kak, saya tolong Kak dibantu, saya ingin jadi muridnya Bapak Chandra Putra Negara, saya ingin gabung di komunitas Yes. Tidak sesulit itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk membangun yang namanya tim reseller. Kalau Anda bangun branding dengan benar, gitu. Personal branding harus dibangun dengan benar, gitu. Ya. Lalu yang keempat, nah ini yang salah. Punya modal berapa sama dengan omset berapa. Nah, kalau kayak gini ya, apa bedanya sama konvensional bisnis? Bisnis konvensional di luaran juga kayak gitu. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Ya, jadi Anda harus menggunakan sistem dengan baik. Oke? Ya, itu aja sih yang saya mau sampaikan. Mungkin saya akan adakan satu lagi room satu lagi untuk bisa bertanya jawab. Jadi saya stop share dulu. Mungkin bisa foto ya Pak Theo ya. Mungkin Pak Tio bisa bantu untuk foto, mumpung ini masih ada sisa ya 1 menit. Bisa Pak Tio dibantu foto? Oke, bisa langsung ya. Langsung ya foto ya. Silakan on cam ya teman-teman ya. Kurang 1 menit nih. Dibantu foto ya. Oke, sip. Tangannya gini semua. Gini semua ya. Yes, pasti bisa. Yuk. Kurang dari 1 menit nih. Oke, Pak Tio hitung ya. Sebelum hilang Ya, ini. 10, 9. Ini ada ya, masih ada beberapa yang belum on cam, Ya, Pak. tolong ya dinyalakan ya. Tinggal 5, tinggal beberapa detik. Ayo. 5, 4, 3, 2, sip. Oke, sip. Uh,
Saya buka satu kelas lagi, satu kali lagi untuk tanya jawab ya. Silakan masuk ya. Oke, thank you. Sebentar, untung. Ya, thank you Pak Theo. Ya, silakan. Ulang lagi, Bu. Enggak apa-apa sih, lanjut Nah, aja, dilanjut. ya dah, ya. Jadi pertanyaannya kan Pak Eko, kita kan memang punya tim yang mereka itu sebagian itu memang mau jualan aja gitu kan, kayak nggak mau sukses. Tapi mereka ngomongnya mau sukses, tapi suksesnya sukses ya dalam segi income, bukan kayak ngikutin sistem. Nah itu sikap toleransi seperti apa yang harus kita lakukan sebagai mentor? Itu sih Pak Eko. Oke, ya pertanyaan bagus ini ya. Jadi dia gabung, dia nggak mau ngikutin sistem, tapi dia cuma mau jualan, gitu ya. Ya nggak apa-apa, jelasin aja ke dia. Tolong di mute ya, Oke, jadi gini, jelasin ke dia, gitu. Sebenarnya kita ini ada 2 income, ya, income aktif sama income pasif. Oke, kalau memang kamu mau jual aja, jual barang aja, nggak masalah, gitu. Tapi kamu nggak bisa dapat income pasifnya ya, karena di sini kalau kamu ngikutin sistem, itu yang bisa kamu kejar itu adalah passive income, gitu. Kalau kamu cuma berjualan aja, nggak apa-apa, kamu bisa dapat bonus juga. Kan ada ya bonus yang 1 juta rupiah itu ya setiap jualan 2 paket bis, ya. Terus ada juga bonus kalung, ya. Ada juga pokoknya yang bonus-bonus dari penjualan langsung itulah intinya. Kan itu kan bisa langsung kan dapatnya. Nah, ibu ngomong aja ke dia gitu loh. Kita ada 2 jenis income, tapi kalau kamu cuma jualan aja ya nggak masalah. Tapi kamu cuma dapat yang namanya active income. Dari kamu jualan sama dari kamu ikut yang sistem paket bis ini gitu loh. Nah, kamu pengen nggak sih kamu dapat yang passive income-nya gitu. Bu Aziza ngomong sama dia jelaskan sama dia. Terus kalau misalnya dia, oh enggak lah, ribet lah, saya nggak mau ngikutin sistem, ya sudah, mau diapain. Kalau saya sih saya biarin aja ya, karepmu mau jual-jual ya karepmu. Tapi kita di sini ya Bu Aziza ya sama teman-teman yang lain, ya sekali lagi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang memang mau sukses di komunitas Yes, itu wajib ngikutin sistem. Kalau tidak mengikuti sistem, itu tidak bisa jangka panjang. Itu aja pesan saya. Jadi kalau memang Bu Aziza menemukan orang-orang yang seperti itu, wajar. Karena gini ya Bu Aziza, yang kita temui itu kebanyakan ya, ini menurut data 50% itu user. Jadi mereka pengguna. 30% itu reseller. Ya, 30% reseller. Ya, terus 15% itu network builder. Jadi mereka ini bisa membangun tim reseller gitu ya. Sisanya 5% itu leader. Nah, yang leader ini yang jarang gitu loh. Yang leader ini biasanya ngikutin sistem dengan baik. Gitu Bu Aziza. Jadi Bu Aziza jangan heran. Pak, saya nemunya orangnya yang memang mereka ini cuma maunya jadi reseller. It's okay. Tapi sampaikan ke dia, ya kamu cuma bisa mendapatkan barang yang kamu jual, kamu dapat untung, ya kamu cuma bisa dapat sebatas itu. Tapi kalau kamu mau dapat bonusnya, passive income-nya, bonus pasifnya yang besar dari Gig Indonesia, bonus leadership-nya, bonus cicilan motor, cicilan mobil, ya bonus pendidikan edukasi, ya kamu ngikutin sistem. Kalau kita udah sampaikan itu Bu Aziza ke orang yang bersangkutan dan orang yang bersangkutan tidak mau, tetap ngotot, tetap mau jualan, ya biarin, haknya dia. Jadi mereka memang tipe-tipe yang tipe-tipe reseller, bukan tipe-tipe leader. Memang tipe-tipe yang reseller ini ya mereka cuma akan berpikir cuma active income aja. Dan ini ya Bu Aziza juga harus bisa merhatikan, harus bisa ibaratnya kira-kira, oh kayaknya ini nggak bisa jadi pisahan, ini nggak bisa jadi leg. Nah ini nanti jatuhnya ke strategi untuk bangun tim. Nah nanti mungkin ini saya akan bahas di kelas khusus yang care ke atas. Nanti saya akan bahas ini. Gitu. Tapi secara garis besar Bu Aziza, intinya adalah sampaikan kepada orang itu, kalau misalkan kamu jual-jual doang, kamu cuma bisa dapat active income. Kamu nggak mau kah? Kalau kamu jual barang ini, kamu bisa dapat passive income. Caranya gimana? Bangun tim reseller. Gitu, sampaikan ke dia. Ya. Terus yang kedua, kalau memang dia memang sudah Bu Aziza omongi dan ternyata dia tetap ngotot seperti itu, tetap nggak mau ngikutin sistem, ya sudah, mau diapakan. Kita juga tidak baik untuk maksa. Kita juga tidak bisa mengubah orang lain
gitu ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Gini ya, ini mindset juga ya sebagai kita di posisi sebagai leader. Intinya gini, kita tidak bisa mengubah isi otak atau isi bawah sadarnya orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberitahu dan kita bekerja sama dengan orang itu untuk mereka mau berubah. Kalau mereka misalkan sudah kita kasih tahu, mereka sudah kita bimbing, mereka sudah kita ajarin, tetap mereka nggak mau ngikutin sistem, tetap mereka tetap bersikukuh untuk tetap jualan doang, ya sudah, nggak apa-apa. Mau diapakan? Karena kita bukan orang yang bisa ngerubah isi otaknya orang, tapi kita ini bisa memberitahu apa yang keliru. Gini loh, gini, ini kurang tepat. Nah, bisa berubah dengan syarat apa? Kita bekerja sama dengan orang itu. Dan orang itu memang mau bekerja sama untuk mereka mau mengubah cara berpikirnya. Itu baru orang itu bisa berubah. Kalau enggak, orang itu tetap tetap ngeyel, tetap nggak mau berubah gitu ya, nggak mau ngikutin sistem, ya sudah, mau diapakan? Karena itu tadi kembali lagi ke situ. Oh, berarti orang ini tipe yang 30%, tipe yang reseller. Masih mending buat sisa dapat tim reseller daripada tipe user. Karena tipe user ini paling banyak, cuman ada 50% yang kita temui. Gitu loh. Dan kebanyakan ya mereka cuma beli doang, pakai doang, selesai. Nggak mau menjalankan bisnisnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya itu kita anggaplah itu aktif income kita. Kita dapat aktif income dari situ. Kalau kita mau bangun tim, mau dapatkan passive income, ya kita harus kerja keras untuk menemukan leader-leader ini. Karena leader ini sebenarnya ditemukan. Saya berkali-kali ngomong ya, leader itu bukan dibentuk, tapi leader itu ditemukan. Jadi leader ini memang orang yang memang mereka ini bibitnya bibit leader. Bibit pemimpin gitu loh. Bukan berarti orang yang nggak mau itu nggak bisa ya, bukan. Tapi memang kemauan dari dalamnya ini dia memang mau jadi pemimpin dan memang mereka ini memang mau belajar untuk jadi pemimpin. Jadi dari dalamnya itu memang pengen belajar. Itu mungkin ya memang ada yang mungkin belum pintar atau belum bisa, tapi dari awal tuh udah kelihatan. Oh, orang ini bibit leader. Ini bisa jadi leader. Tipe 5%. Makanya kenapa kok yang jadi-jadi itu kalau Anda lihat ya di webinar mukanya sama mirip-mirip nggak sih? Ya paling muter-muter itu doang. Gitu. Ya nggak sih? Timnya Pak Vino ya muter-muter itulah, ya kan mukanya itu doang gitu. Ya ada sih tim baru gitu loh, ada sih tim baru, tapi saya ngomong apa? Itu 5%. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya dari 19 orang di sini, Anda mau nggak jadi 5% itu? Gitu loh. Saya cuma tanya itu doang. Kalau Anda memang mau jadi 5% itu, welcome to the club, welcome to the Crown Star Director Club, welcome to Director Club, welcome to Manager Club. Cara berpikir Anda akan next level, cara berpikir Anda akan lebih berbeda lagi, tindakan Anda menggunakan uang akan berbeda, Anda akan lebih mikir jauh ke depan, jauh-jauh ke depan. Cara berpikir Anda akan jauh dan ketika Anda menghadapi orang lain, ketika Anda bertemu sama orang lain, itu hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda mau nggak jadi 5% itu? Kalau memang mau jadi 5% itu, harus dari dalam. Makanya saya ngomong, itu dari dalam. Apakah kita mau jadi leader? Ya, makanya saya ngomong, leader itu ditemukan. Gitu, bukan dibentuk. Ditemukannya dari mana? Ya, kelihatan lah, orangnya ini memang mau nggak? Mau untuk maju nggak? Kalau Anda di sini ada yang ngerasa, gitu ya, ada yang ngerasa, misalkan, wah kayaknya saya bukan tipe leader. Gitu ya. Pertanyaannya adalah tanyakan ke diri Anda mau nggak berubah? Anda mau nggak untuk belajar jadi leader? Itu bisa. Jadi, bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau memang dari dalam, oh saya mau belajar Bu, saya mau belajar untuk dibimbing Bu, ajarkan saya untuk supaya saya bisa jadi seorang leader. Nah, kalau dia sudah punya bibit itu, artinya ini orang bisa dibentuk. Bisa jadi bagian 5%. Tapi kalau memang dari dalamnya nggak ada, kita yang nge-push. Sering nggak sih kita yang seringkali salah investasi waktu ke orang yang nggak tepat. Kita push, kita berharap dia bisa jadi manajer. Tapi nggak jadi-jadi gitu, nggak mau karena memang orangnya nggak mau usaha gitu. Bukan berarti orang yang bukan berarti orang yang mau usaha itu terus nggak capai itu bukan berarti mereka nggak bisa ya. Gitu. Tapi mereka memang pada dasarnya ketika kita mau bantu, mereka memang nggak mau membantu dirinya sendiri. Ya, makanya saya ngomong apa? Mentor itu memang cuma bisa mengarahkan. Jadi memberitahu, harus gini, harus gini, harus gini. Mengarahkan, membuka mindset, tapi ketika sudah dibuka ternyata mereka tetap nggak mau jalan. It's not itu bukan di ranah kita, Bu. Ngerti ya, Bu ya? Jadi kayak bagian kita adalah ngasih tahu, memberitahu, membimbing, mengajarkan.
untuk melakukan, bukan bagian kita, bagian mereka. Nah, lakukan bagian kita. Pikir apa yang perlu dipikir. Itu aja. Itu prinsip leadership. Nanti saya ajarin di kelas leadership. Gitu. Jadi seringkali kan leader ini kan mikir kan, wah saya nggak becus ya Pak bimbing orang ya Pak ya. Kenapa ya Pak kok tim saya nggak ada yang jadi? No, gitu no, gitu. Kadang baper gitu. Wah Pak saya udah bimbing gini Pak, tapi kok orang ini kok nggak mau jalan ya? Gitu. Kok saya kok kepikiran ya Pak gini. Nggak perlu. Itu ada ilmunya. Jadi pikir apa yang perlu dipikir, ya. Yang perlu dipikir itu banyak, ya. Jangan mikirkan sesuatu yang nggak perlu. Itu mikiran sesuatu yang memang layak untuk Anda pikirkan. Itu aja pesan saya. Jadi kalau ada orang yang memang cuma mau jadi tim reseller, ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi passive income-nya nggak bisa abadi ya Bu ya. Jadi itu nggak bisa ngandalkan kayak itu jadi lag abadi. Nggak bisa ngandalkan itu jadi lag yang permanen. Ya sangat mungkin kalau omsetnya akan naik turun. Gitu loh. Mungkin capai luar biasa, terus tiba-tiba biasa-biasa. Gitu. Terus tiba-tiba nggak ada omset, tiba-tiba meledak lagi. Nggak apa-apa. Ya anggaplah itu PGPV lah, anggaplah itu PV yang lain lah. Gitu loh. Gitu aja sih cara pikirnya. Oke, Kelas Pak Eko. leadership Terima kasih, Pak. sama-sama Bu. Mantap kemarin ya, satu room sama Pak Chandra gimana rasanya? Diomongin apa aja sama Pak Chandra? Eh, Pak Chandra itu lebih banyak menceritakan masa depan di Keke sih. Kalau kamu begini, ya sebenarnya ya masa depan Keke. Kalau kamu begini, ya jadinya begini gitu. Lebih kesimpulannya ke situ. Iya. Ya arahnya pasti ke ini sih, ke puncak sih Pak Eko. Iya. Nah, jadi dia Beda nggak sih omongannya leader? beda. Leader yang diomongkan masa depan. Bukan lagi bermasalah dengan, Pak saya malu, saya apa loh. Ya saya tahu sih. Iya kan? Iya tahu toh. Omongannya itu udah jauh ke depan. Bukan ngomongkan tentang saya malu, saya nggak pede. Ya saya tahu sih. Memang orang pemula, pengusaha pemula pasti ngadepin itu. Tapi leader-leader yang sudah top, manager, director, ya crown, pasti omongannya bukan itu kan. Omongannya pasti ke depan. Nanti sahamnya gini. Nanti kalau masa depanmu di KIA kan pasti beda. Maka ya cara pikir kita tuh sudah berbeda nanti. Nah makanya kalau Anda semua nih ya yang ada di kelas pada malam hari ini, kalau Anda memang mau memiliki income yang luar biasa, Anda mau memiliki hidup yang lebih baik, pakailah cara pikir orang sukses. Ya minimal Anda terapkan apa yang saya ajarkan pada malam hari ini. Gitu. Jadi lakukan itu. Satu poin yang saya temukan tuh di room itu, Pak Chandra itu menurut saya ketemu Pak Chandra, jalan suksesnya semakin dekat. Itu sih, dia GPS yang benar-benar tinggal sedikit lagi nyampe gitu. Nah, gitu. Itu sih yang jadi tinggal ibaratnya tinggal satu langkah aja lagi gitu. Jadi satu langkah sampai gitu. Itu vibrasi yang saya temukan ketika sama Pak Chandra. Betul. Vibrasinya itu yang luar biasa. Orang sukses itu selalu berpikir besar. Jadi kita itu kualitas dari apa yang kita pikirkan. Seberapa besar kita berpikir, ya kita akan capai ke sana. Makanya saya ngomong ke teman-teman sekalian ya, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda yakini, bukan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda menginginkan sesuatu, tapi Anda nggak meyakini, Anda nggak akan pernah capai. Beda nggak sih Bu Aziza kalau ngomong sama Pak Chandra? Kayaknya itu nggak ada keraguan. Kayaknya itu kayak ngomong itu, wih, visinya itu jelas gitu ya. Wah, jelas ngomong itu jelas. Nah itu makanya saya lihat Pak Chandra itu kayak makanya that's why kenapa saya mau loyal. Makanya loyalitas itu juga muncul dari sana. Leader saya ini jelas, visinya kemana ini jelas. Jadi kita mau dibawa kemana itu jelas. Tuh, karena kita punya leader yang memang luar biasa. Itu. Iya benar, Pak Eko. Ya kan beda kan. Saya ngomong apa? Beda kalau satu room sama Pak Chandra pasti. Vibrasinya beda. Benar. Ya oke. Kelas leadership ya. Kelas leadership kapan ya? Mungkin minggu depan aja ya, atau 2 minggu lagi mungkin ya. Saya kasih kesempatan lah buat teman-teman lah, capeker lah. Capeker jangan lama-lama lah teman-teman lah, Bapak Ibu jangan lama-lama capeker. Masa capeker lama banget sampai 2-3 bulan, jangan lama-lama lah. Capeker tuh maksimal 10 hari lah. Itu udah mentok lah. Kalau Anda serius ya, 3 hari aja capai. Saya 1 hari aja bisa care kok. Dulu waktu saya masih bocah, keliling-keliling gitu, jualan kalung 1 hari care kok. Saya cuma jual KK Life Force, BMC sama Super Green Food. Saya ingat waktu itu. KK Life Force, Super Green Food sama BMC saya jual. Itu PV udah 1 juta PV. Saya cuma jual itu kok. Nggak sulit. Kalau ada kemauan tuh nggak sulit. Gitu. Ya.
class leadership besok syaratnya care aja lah, care ke atas lah. Buat care-care lama ya Anda harus punya poin lah. Kenapa kok saya kasih syarat minimal poin sih? Supaya Anda itu aktif. Jangan Anda sudah care, terus merasa kayak, oh aku udah care, oh aku udah manager. Terus omsetnya bulan-bulan selanjutnya cuma dikit, 35.000 PV, 50.000 PV, jangan gitu. Ya mindsetnya nggak boleh gitu. Jadi kalau Anda udah capai, stabil lah paling enggak lah. Itu buat siapa sih? Buat Anda sendiri, bukan buat kita, buat Anda sendiri. Income toh income loh, 100% loh masuk ke Anda, nggak masuk ke yang lain, masuknya ke Anda semua. Gitu loh. Jadi omset Anda ya masuknya ke Anda, gitu. Ya, jadi itu aja deh yang mau saya sampaikan. Ada yang mau tanya lagi? Bu Ayu nyalakan kamera apa mau tanya? Oke, silakan Bu Ayu, silakan. Salam hebat luar biasa Pak Eko. Salam hebat luar biasa Bu. Terima kasih supportnya juga sama Pak Theo juga. Siap. Pak Eko, saya bahasannya malam ini menarik sekali, terus cukup lengkap. Jadi disinggung yang apa 3P juga disinggung, 2N juga disinggung. Cuma jujur Pak Eko, pertama masuk di komunitasnya, kebetulan saya waktu itu di penyuluhan Pak. Jadi ketemu Pak Theo, ketemu channelnya Pak Chandra, saya pikir ini tempat saya belajar nih, biar bisa menularkan ilmu nih buat petani. Dan ternyata habis masuk komunitasnya kayak kecebur gitu. Kecebur gimana Bu? Ya, kecebur. Maksudnya gini, banyak yang saya dapat di komunitasnya. Kadang-kadang saya mikir ya, kalau udah kejar target itu apa, saya ini kecepatan naik ya. Maksudnya kayak timnya masih belum. Mirip. Kan kita harus kerja tim nih Pak. Harus banyak, Pak Theo bilang harus banyak Pak, Bu, faktor kali. Jadi saya mikir apa saya ini kecepatan naik ya, saya pikir ya. Saya memang komunitasnya memang benar. Saya malam ini sambil nonton kelas online-nya Pak Eko juga sambil minum ini high protein. Ini sisa bonus bulan kemarin. Ya, saya juga minum. Terus ini juga saya minum juga ini. Jadi itu buat semangat juga buat adik-adik yang lain. Jadi di komunitasnya kita dapat bonus terus kalau belanja. Betul. Usahakan belanja di atas 1 juta ya. Betul. Terus ini juga, ini saya minum ini. Kopi. Jujur, saya mungkin 4 kali mau down ya. Yang saya ingat tuh cuma 1, muka anak saya. Mimpi saya itu. Nah itu aja Pak Eko. Cuma jujur saya Pak Eko, kadang-kadang saya mikir apa saya ini kecepatan naik ya. Kadang-kadang yang bikin yang bisa melihat potensi kita itu kan mentor ya. Saya nggak merasa bahwa saya ini leader, tapi Pak Eko, Pak Theo selalu bilang, Ibu ini leader lah Bu, Ibu ini leader. Padahal saya jujur, saya dalam hati saya apa saya ini leader ya. Saya masih banyak kurangnya, masih banyak nggak bisanya. Kadang-kadang tanya sama Pak Theo cara ngedit TikTok gimana, masih banyak belum nggak bisanya. Jadi mohon bimbingannya Pak lebih lanjut nanti. Makasih. Oke, ya. Jadi ini pertanyaannya apa Bu? Ini Pak, faktor kali tadi Pak. Apakah saya tuh mikir gini, kalau saya terpaksa saya pakai yang kedua Pak, saya jualan offline karena memang faktor kali saya masih kurang. Tim saya masih ada beberapa yang aktif, tapi itu pun kayaknya masih banyak mikir, entah keterbatasan modal atau keterbatasan katanya masih belum mampu gitu. Jadi saya nggak bisa maksa sama kayak Bu Ajijah tadi. Terus gimana ini untuk motivasi tim ini, apa memang vibrasi saya yang salah kayak gitu Pak? Mau jadi petunjuk di situ. Oke, siap. Ini pertanyaan bagus ya, ini pertanyaan bagus. Jadi ini juga buat teman-teman sekalian. Yang pertama, tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Jadi kalau misalkan Bu Aziza peringkat Ruby, Bu Ayu peringkatnya Bronze Livingstone Star Manager, Pak Theo peringkat Ruby Star Manager, Bu Nurul peringkatnya Star Manager, teman-teman yang lain mungkin peringkatnya Care gitu ya. Ada yang masih mungkin belum capai peringkat, itu bukan satu kebetulan. Sebenarnya definisi leader itu adalah minimal Anda itu bisa melideri diri Anda sendiri. Titik. Kalau Bu Aziza ya, Bu Ayu ya bisa naik ke peringkat SM atau peringkat RSM ya. Berarti Bu Ayu itu udah leader. Leadernya siapa? Leader dari diri sendiri. Banyak orang itu yang tidak bisa menjadi leader diri sendiri.
masih males, nggak disiplin, nggak konsisten, leader nggak? Menurut saya bukan. Leader harus minimal leader diri sendiri. Jadi kalau Bu Ayu tanya, Pak, saya ini leader atau enggak? Kalau menurut saya, Anda yang sudah mencapai SM sekalipun, Anda itu udah leader. Kenapa? Karena Anda itu bisa konsisten. 3 bulan konsisten tuh enggak, saya tahu itu perjuangan. Enggak gampang. Gitu. Jadi kalau ada ditanya leader atau enggak, ya Anda leader. Pak Tio ngomong ke Anda semua, ke tim-timnya, ya Anda leader. Karena apa? Karena Anda bisa mencapai peringkat itu tadi. Jadi bukan satu kebetulan, tidak ada yang namanya terlalu cepat, nggak ada. Jadi Bu Aziza, Bu Ayu gitu ya, Bu Nurul, Pak Theo, ya teman-teman yang lain capai peringkat apa, ya itu sesuai dengan kapasitas, itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nggak ada yang kebetulan, itu. Ya itu yang pertama. Jadi tanya leader atau enggak, leader minimal untuk diri sendiri, gitu ya. Nah terus yang kedua, tanya tentang faktor kali. Gini Bu, prinsipnya adalah, nah mungkin ini yang masih harus saya perbaiki ya, di bawah sadarnya Bu Ayu mungkin ya. Tadi saya ada mendengar orang-orang ketika ditanya untuk mencapai peringkat tidak punya modal. Nah, mungkin caranya yang salah. Jadi caranya yang kurang tepat. Jadi mungkin Bu Ayu nge-push mereka untuk belanja. Nge-push belanja itu nggak salah. Nge-push belanja nggak salah. Tapi tidak semua orang itu kondisi keuangannya itu baik. Jadi kita tidak bisa memaksa orang itu untuk belanja. Caranya gimana Bu? Ya ajak ke webinar, aja untuk ikutin sistem, aja untuk jual paket bis. Kalau mereka jual 2 paket bis, ya mereka dapat uang 1 juta. Punya modal nggak jadinya? Jadi punya modal. Dari situ bisa diputarkan ke barang lagi. Gitu. Kuncinya kembali lagi Bu, ke ngikutin sistem. Gitu. Jadi Ibu mikir, wah ini kalau nggak punya modal, gimana ya caranya ya? Ya udah, ikutin sistem aja. Kembangkan tim reseller. Kembangkan tim reseller perlu modal nggak? Nggak perlu. Cukup Anda sharingkan aja tentang khasiat produk kita, keunggulan produk kita, ya suruh mereka untuk membagikan ke orang lain, suruh mereka untuk gencar promosi. Kalau memang mereka tiba-tiba menemukan seorang leader, misalkan ya, mereka ada orang yang tiba-tiba belanja 35 juta, saya ada loh orang kayak gitu Bu. Jadi ketika gabung di sini itu, ya mereka ini memang bukan tipe-tipe leader, tapi mereka ini bisa jualan. Wih, tiba-tiba menemukan orang yang belanja itu 35 juta. Kalau 35 juta, berarti PV-nya berapa, Bu? 3 juta. 3 jutaan PV. Sekitar 3 juta sampai 4 juta PV. Ya udah, tinggal orang ini 1 juta PV lagi udah manajer. Akhirnya dia manajer 5 juta poin. Tanpa keluar modal. Nggak keluar modal. Jadi dari mana? Ya nawarin gitu ya ke orang lain gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak punya modal, orang-orang yang tidak mau mengikuti tidak bisa punya keuangannya baik gitu ya, ya ajarkan untuk main di sistem, di sponsorshipnya dijalanin gitu. Kita udah punya support system sedemikian bagus, kalau nggak punya modal ya main di support system. Sebenarnya malah saya nggak nyaranin untuk langsung belanja gitu, misalkan ya kayak ada orang kita closing untuk belanja, ya bagus sih sebenarnya, cuman maksud saya itu nggak akan bisa jangka panjang gitu, karena kita kan pengennya jangka panjang. Memang boleh, nggak apa-apa, kita closing itu boleh banget, malah kalau misalkan Ibu bisa closing satu orang 35 juta, 20 juta, lakukan, nggak masalah gitu. Tapi karena kan kita kan prinsipnya di sini kan mau main sistem. Jadi kalau Ibu sampaikan ke orang lain, Bu, ayo Bu, gitu, Bu, ayo semangat yuk, jalankan bisnis KK Indonesia. Nah, Ibu Bu Ayu yang sampaikan ke mereka, jangan ngomongkan tentang belanjanya, karena mustahil kita nyuruh untuk dia belanja, karena ingat kondisi keuangannya, ya kan? Cara kedua gimana caranya? Ya udah jalankan sistem. Ya udah deh Bu, kalau Ibu misalkan ya nggak bisa belanja, misalkan ya nggak ada modal untuk belanja, saya saranin deh, Ibu jual paket bis. Loh, kenapa Bu? Kok Bu Ayu nyarankan saya jual paket bis? Karena ketika jual 2 paket bis, Ibu udah bisa dapatkan 1 juta rupiah. Wih, enak ya Bu ya. Nah, mereka senang, mereka akan aktif. Gitu. Jadi kembali lagi ke sistem. Jadi mindset-nya gini Bu, jangan punya modal berapa jadi omset berapa. Jangan gitu. Memang boleh sih, kayak gitu boleh. Gitu. Cuman maksud saya kalau Ibu mau main tim, mau main faktor kali, ya untuk orang-orang yang memang mereka nggak punya modal, ya minimal mereka punya kemauan, minimal mereka punya mindset yang bagus, mereka bisa dibentuk, mereka pinter jualan, ya mereka bisa dapatkan uang itu tadi. Jadi strateginya aja Bu diganti.
Strateginya jangan main di nge-push orang untuk belanja. Kalau mereka nggak punya modal. Kalau punya modal di-push aja, nggak apa-apa. Kalau punya modal di-push, nggak apa-apa. Untuk belanja, boleh. Ya, kita jelaskan keuntungannya apa, kita jelaskan manfaatnya apa. Kalau belanja sekian, dapat cashback sekian. Harga jual barangnya sekian, sekian, sekian. Jelasin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau cara itu tidak memungkinkan, Ibu bisa main pakai sistem apa? Sponsorship. Sistem bis. Kamu jual 2 paket ini dapat dapat 1 juta rupiah. Kalau kamu jual 18 paket, satu tiket ke Malaysia, dapat bonusnya berapa? 6 juta rupiah. Jadi dengan dia cuma modal 99.000, bisa jadi 1 juta, itu kembalinya 10 kali lipat loh, Bu. Gila nggak? Gitu. Cara pikirnya kita tuh kayak gitu. Jadi kita harus ngajarin mereka gimana caranya supaya mereka ini punya penghasilannya bisa berkali-kali lipat. Gitu caranya. Jadi strateginya aja yang menurut saya diubah. Terus untuk online ya saran saya kalau Bu Ayu ini mungkin bisa dibantu Puspa sih untuk online-nya. Mungkin Pak Theo bisa bantu Theo, Pak Theo bisa bantu Puspa gitu ya, bantu Puspa untuk arahkan ke online. Lalu Bu Ayu yang jalankan offline-nya. Jadi Bu Ayu jalankan offline-nya, si Puspa jalankan itu online-nya. Jadi dua-duanya ini jalan. Saran saya sih gitu. Ya, sama strateginya gitu aja, Bu. Jadi mungkin Ibu kumpulkan nih timnya. Mungkin gini, Bu, Ibu bisa minta bantuan Pak Theo. Nanti minta waktu khusus, timnya Bu Ayu adakan Zoom meeting. Ya, khusus area Barito Timur yang mereka niat-niat nih, yang mereka mau tahu tentang bisnisnya, gitu ya. Adakan meeting khusus dibantu sama Pak Theo, gitu ya, jelaskan tentang bisnis. Gitu, jelaskan tentang bisnisnya seperti apa. Itu juga bisa seperti itu. Tapi cari orang-orang yang niat. Gitu. Jadi mereka diarahkan untuk ngikutin sistem. Saran saya gitu. Tetap kembali lagi kemana? Kembali lagi ke sistem. Sekali lagi ikuti sistem. Karena dengan ikuti sistem kita bisa berhasil di sini. Gitu. Ya, saya rasa gitu sih, Bu. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman sekalian ya. Kalau Anda capai peringkat apa ya itu sesuai kapasitas. Ya, dan jangan menyerah untuk Anda yang sedang berjuang. Karena kita semua pernah di posisi Anda. Ya, jadi Anda yang masih care atau Anda yang belum capai care, ya jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Yang perlu Anda lakukan adalah tingkatkan kapasitas Anda dengan membaca buku, menghadiri pertemuan, ya, sama Anda itu tadi seringkali action. Gitu ya, action sama nonton video. Mentoring sama mentornya. Deket-deket sama mentornya, vibrasinya diserap. Ya, jadi jangan malas untuk mentoring. Ya, kalau Anda mentoring, nggak akan dimarahi sama mentor Anda akan bantu Anda. Ya, nggak akan dimarahi, mentor Anda akan bantu Anda. Gitu, nggak akan diomeli, nggak. Meskipun nggak bisa-bisanya Anda loh, nggak akan diomeli. Ya, kayak gini lah ibaratnya lah, kayak Anda orang tua. Contoh, anak Anda masih kecil. Kan Bu Ayu pernah ngalami ya, Puspa dulu waktu kecil. Waktu kecil kalau makan itu belepotan, masa Ibu marah? Kan ya enggak. Karena anak ini masih belum tahu cara makan, gitu loh. Mindsetnya sama kayak kita sebagai mentor. Misalkan ada tim kita yang kita ajarin, terus tim kita ini nggak bisa terus, tapi dia udah usaha ya, dengan catatan dia udah usaha ya. Kalau belum usaha ya sama aja. Jadi misalkan dia ini udah usaha, tapi masih belum bisa, ya kita kan nggak mungkin marah toh. Kan kita pasti tahu, oh ya anak ini masih belajar, wajar kalau salah. Jadi mindset kita sebagai leader itu kayak gitu. Jadi jangan takut Anda konsultasi sama mentor Anda. Ya, jadi omset itu jangan turun ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Anda pernah mencapai target tertentu, ya minimal stabil lah, minimal stabil. Itu. Ya, karena bawah sadar Anda udah ngerekam. Yang Anda pernah capai 5 juta PV, ya, Anda pernah capai care, minimal bawah sadar Anda itu pernah capai ke sana. Jadi untuk capai ke sana itu nggak sulit. Gitu. Ada memorinya. Itu ada memorinya untuk capai ke sana. Ya. Oke, saya rasa cukup deh Bu Ayu ya. Semoga menjawab ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Ayu udah cukup? Aduh, sudah cukup Bu? Kak. Cukup ya. Oke, sip. Ya, semoga membantu ya Bu Ayu ya. Sering-sering konsul sama Pak Theo, sering-sering tanya sama Pak Theo ya. Bulan ini main tim Bu, pasti bisa. Ya, pasti Ibu bisa menemukan tim, bisa bantu tim, ya. Ya, harus bisa. Jual harus tetap jual. Saya lihat jualnya hebat, Bu Ayu jualnya hebat.
Itu teman-teman yang lain juga jualnya hebat. Ya, yang Anda sekalian yang berjuang care, berjuang 21%, ayo kalian pasti bisa. Karena semua yang mencapai peringkat tertentu juga pernah merasakan peringkat 0%. Saya juga pernah merasakan peringkat 0%. Awal-awal join di KK bonus saya 10.000. 10.000 rupiah. Pak Vino bonusnya 30.000 rupiah. Terus saya lihat, bro, bonus kayak gini bisa buat apa, bro? Saya dulu gitu. Itu dulu cuman beli nasi sama telur goreng sama kecap. Cuman bisa beli itu aja zaman dulu. Ya, tapi saya bersyukur itu pasif income pertama saya 10.000. Tapi saya konsisten terus 21% pertama saya dapat bonus 1,5 juta. Lumayan. Ya, oke. Udah nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya close ya. Udah malam nih 9.15. Ya, ada yang mau tanyakan? 7 menit terakhir? Nggak ada? Oke, ya udah kalau nggak ada saya close ya, saya close. Jadi itu aja ya pesan saya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, Anda harus mengikuti sistem. Jadi yang pertama saya ingatkan lagi itu dari ketakutan dan keberanian. Ya, ketakutan atau kepercayaan diri. Ya, cara untuk Anda melawan ketakutan itu adalah Anda harus melakukan satu tindakan, melakukan action yang Anda ulang-ulang terus. Tidak semua orang punya rasa takut. Bedanya apa? Orang yang sudah tidak takut, itu mereka melatih diri mereka. Jadi kita semua, Bu Asisa, saya, Bu Ayu, Pak Theo, teman-teman yang lain gitu ya, Bu Diana, teman-teman yang lain semua di sini, semua ini startnya punya rasa takut. Cuman bedanya apa? Cara mendisiplin dirinya yang beda. Jadi ketika didisiplin diri, ketika dicoba terus, melatih mindset isi dengan sesuatu yang positif dan melakukan tindakan, akhirnya bisa melawan rasa takut itu. Ya, jadi pertama lawan rasa takut dengan tindakan. Yang kedua adalah cara berpikir. Depositokan, tabung cara berpikir yang positif. Ya, tabung cara berpikir yang positif. Lalu tarik sesuatu yang positif. Ingat tadi pelajaran yang saya tadi kasih tentang sekretaris. Ya, izinkan sekretaris hanya sekretaris yang positif yang boleh mengambil alih cara berpikir Anda. Jadi jangan sampai Anda berpikir menyerah. Jangan sampai Anda berpikir mau berhenti. Jangan sampai Anda mau berpikir nggak bisa. Itu berarti Anda masih pakai cara berpikir sekretaris yang B, yang negatif gitu. Jadi pakai sekretaris yang positif. Ya. Lalu yang ketiga adalah ikuti sistem. Ya, kalau Anda mau sukses di sini ikuti sistem. Jadi mengikuti sistem itu bukan berarti Anda menjauh dari impian Anda. Ketika Anda mengikuti sistem, artinya apa? Anda semakin dekat ke impian Anda. Cuman caranya aja. Gitu, caranya aja. Caranya yang Anda ngikuti sistem. Ya, ikutin aja lah sistem. Ya, saya juga dulu gitu kok. Saya pengennya ini, pengennya itu, pengennya ini, pengennya itu, tapi tidak pernah ngikutin sistem. Setelah saya sadar, oh, saya pelajari RSM itu apa, PSM itu apa, ESD itu apa. Gitu, saya ikutin, saya pelajarin. Ya, Pak Vino cuma ngomong gini dia. Dulu waktu kan saya kan sering kan kayak keluar makan siang bareng gitu kan kuliah dulu. Terus Pak Vino tuh ngomong gini, bro kamu nggak ngerti, bro kalau kamu nggak ngerti sistemnya ya gimana kamu capai? Itu saya mikir, iya bener juga ya. Kalau aku nggak ngerti RSM itu apa ya aku nggak mungkin capai. Gitu. Jadi saya belajar waktu itu sampai ke tahap ESD. Saya atau ke PSM dulu waktu itu ke PSM. Saya Ruby sama Apple aja kebalik-balik dulu. Saya kira Apple dulu baru Ruby, kebalik-balik saya dulu. Karena saya ngerasa kayak saya nggak perlu belajar itu. Saya dulu kayak gitu. Tapi setelah saya kebuka mindsetnya, cara berpikir saya kebuka, oh ya saya harus ngikutin sistem. Akhirnya saya pelajari sistemnya, saya paham dan saya bisa capai. Itu. Demikian pun dengan Anda. Kalau Anda disuruh mentor Anda care dan Anda nggak mau cari tahu tentang care, ya Anda akan capai care. Kalau Anda disuruh capai 21% dan Anda nggak mau cari tahu tentang 21%, ya Anda nggak akan pernah capai 21%. Ya, jadi itu aja pesan dari saya. Ya, jangan menyerah buat teman-teman ya. Yang bulan ini mau capai care, capai 21%, minimal Anda stabil ya, karena ketika Anda stabil itu Anda bisa dapat bonus passive income, itu yang lumayan. Ya, main tim, kembangkan tim reseller, kembangkan customer base. Ya, itu aja sih. Gitu doang sih kerjaannya mentor-mentor di komunitas sih gitu doang setiap hari. Fokusnya ke sana, tapi kita tahu fokusnya mau kemana. Makanya kita tetap bisa stay on the track, kita bisa fokus ke target. Karena kita tahu ujungnya itu mau kemana. Ya, ikuti sistem. Jadi punyailah impian. Ketika Anda di sini mau capai peringkat manajer apa,
Misalkan Bu Aziza, oh aku mau PSM, saya mau PSM, gitu. Atau Bu Ayu mau peringkat apa, Ruby, gitu misalkan. Saya mau Ruby Star Manager, gitu. Mungkin teman-teman ada yang peringkatnya mau Director, ya. Mungkin Pak Theo, ESD. Saya mau peringkat SD. Mungkin teman-teman yang lain mau 21%, gitu. Misalkan siapa? Bu Diana, misalkan saya mau 21%. Misalkan Laila, gitu. Saya mau 21%. Gitu ya, ikutin sistem, pelajari sistem. Dan jangan khawatir, semua orang startnya sama 0%. Saya juga dulu DTR 0%, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya enggak lompat langsung 5%, enggak. Saya juga 0%. Itu tapi lama-lama ya bisa. Gitu. Oke, sip ya semuanya. Semoga kelas online pada malam hari ini bisa membuka cara berpikir Anda, ya, yang selama ini mikirnya cuma punya modal berapa, omset berapa, ya. Jangan gitu, ikutin sistem. Jadi kita bisa membantu banyak orang dengan sistem yang Kiki kasih. Ya, 2 paket bis 1 juta loh. Mau kerja di mana sih jual 2 barang 1 juta? Ya, Bu Ayu sering jualan. Saya tanya, "Bu, jual apa sih, Bu? Jual 2 barang yang cuannya 1 juta, untungnya 1 juta." Saya rasa kok sulit ya. Bu Aziza juga sering jual barang kan? Jual ini, jual itu. Jual apa sih yang 2 paket dapat 1 juta? Nggak ada lah. Jarang lah yang 1 juta itu. Dengan modal 99.000 loh. Start dari 99.000. Nggak ada, nggak masuk akal. Tuh loh ya, Anda ikutin sistem. Jadi kalau alasan nggak punya modal itu menurut saya alasan klasik lah. Cuman cara mainnya aja yang diganti. Oke, udah gitu aja ya. Kayaknya ada 40 menit kali 4 ya kita ini ya. 40 menit kali 3 atau 40 menit kali 4 ya? Kali 3 kayaknya ya. Kali 3 ya. Makanya kalau menurut saya kok capek gitu saya rasa. Saya juga kalau mentoring itu nggak kerasa itu. Sudah 1 jam, kok mulutku kok capek ya? Oh iya, ada 1 jam ternyata. Ini udah 2 jam gitu. Jadi mulut ini udah panas gitu. Ya, udah panas. Sekalian ini panas, sekalian dijos saja bikin video TikTok ya. Ya. Oke gitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya semoga kelas online pada malam ini bermanfaat ya. Di sini saya nggak bermaksud menggurui teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya hanya bermaksud sharing apa yang saya ketahui. Ya, saya bermaksud apa yang saya ketahui saya bagikan ke Anda. Jadi ya mohon maaf bila ada salah kata, ya saya rasa cukup. Nanti akan saya bagikan linknya untuk siaran ulangnya. Oke, gitu aja. Be the best, go on, 1%, salam hebat, luar biasa. Bye. Thank you Pak Eko. Thank you.